Robert Huo, novel Perjalanan Sang Milioner, bab 51. Ayah Sound, dia berperilaku sangat baik akhir-akhir ini. Natalie Ning mengatakan sesuatu yang menyenangkan tepat waktu. Meskipun Ardining tidak membantah, dia masih bergumam, bukankah hanya mendapatkan beberapa buah, berkata sepertinya sangat luar biasa. Cornelia Deng tersenyum dan menyeret Natalie Ning ke dapur kecil di belakang dan berkata, ayahmu pada temperamen itu, baik atau buruk, dia punya ide. Dia hanya merasa malu berkata, tapi kamu juga jangan mudah tertipu. Biarpun dia benar-benar seperti yang kamu katakan mengubah beberapa kekurangan, tapi penderitaan selama ini. Ibu, aku tidak benar-benar menderita. Natalie Ning menunduk dan berkata, di rumah kecilnya yang rusak, generasi kakeknya sudah tinggal di sana. Aku mendengar dari Eugene bahwa saat hujan rumah kalian akan bocor. Bahkan tidak mampu membeli rumah komersial yang benar, dan kamu masih mengatakan mengikutinya tidak menderita. Cornelia Deng berkata semakin menjadi sedih, dan menyentuh dahi Natalie Ning dengan jari. Mengatakan, lihatlah betapa kurusnya dirimu. Salahkan aku. Aku dulu mengajarimu 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Jika dari dulu tahu akan terjadi hal seperti ini, aku seharusnya tidak mengajarimu hal-hal ini. Keluarga Cornelia Deng adalah guru selama 3 generasi. Itu juga dianggap keluarga cendekiawan. Sebagian besar ideologinya masih bertahan di akhir abad terakhir, dan mendidik puterinya dengan disiplin, ketat dan tradisional. Dulu, dia selalu bangga dengan pikirannya, merasa putrinya sangat polos dan bersih, menjadi seorang anak yang patuh. Tapi sekarang melihat penampilan putrinya yang menyedihkan, dia menyesal menanamkan konsep yang agak ketinggalan zaman ini pada putrinya. Seharusnya membiarkan dia untuk belajar mandiri, dan meskipun perceraian itu tidak baik, tapi lebih baik daripada menjalani kehidupan yang sulit selamanya. Adapun perubahan yang dilakukan Robert Huo, baik Cornelia Deng dan Ardining memiliki ide yang sama. Hanya satu hal seperti itu tidak cukup untuk mengubah kesan mereka terhadap dirinya. Jika menantu ini ingin membuktikan dirinya, maka harus membiarkan mereka melihat lebih banyak perubahan dengan mata kepala sendiri. Mereka telah mengharapkan ini sebelumnya, tetapi sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Sound Lee tidak memberi mereka harapan apapun. Gabi melompat dan berlari ke dapur. Dari dalam terdengar suara Robert Huo dan dia tertawa serta berbicara. Suara wajan berbunyi, aromanya secara bertahap menyebar. Cornelia Deng, yang sedang duduk di ruang makan kecil, melihat kembali ke dapur, wangi yang menawan. Membuatnya mencium tanpa sadar. Natalie Ning sangat menyadari hal ini, dan segera berkata, Sound tidak tahu kapan dia belajar seni memasak, masakannya enak bahkan Eugene menyukainya. Dia benar-benar bisa memasak. Cornelia Deng bertanya dengan agak heran. Dalam kesannya, Sawan Li adalah seorang kutu buku yang tidak tahu apa-apa kecuali membaca. Minta dia untuk mengupas kentang, dan dia bisa mengupas dan hanya tersisa seukuran kelingking. Kamu nanti mencicipinya dan akan tahu, ini sangat enak, kata Natalie Ning. Saat berbicara, Eugene Ning keluar dengan mangkuk kecil, dan berkata dengan ekspresi puas dan ganggang, kepiting pedas hidangan bintang 5, melayani kedua tuan. Omong kosong. Cornelia Deng memaki sambil tersenyum dan menunduk tapi bahkan lebih terkejut. Di mangkuk kecil, 7 atau 8 ekor kepiting berbulu diletakkan dengan rapi, dan berbagai bumbu serta pasta kacang yang harum memancarkan aroma yang luar biasa. Gerakan Eugene Ning sedikit lebih besar ketika meletakkan mangkuk. Seekor kepiting berbulu besar terbuka karena diguncang, dan sudah dipotong menjadi 8 bagian. Aroma daging kepiting tercampur dengan bumbu penyedap. Cornelia Deng tidak bisa menahan tetapi menelan ludahnya. Itu terlihat enak. Eugene Ning mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin Robert Huo membantu di dapur. Cornelia Deng mengira itu hanya akting untuk ditonton orang, tetapi dia tidak menduga itu menjadi sangat mirip. Bahkan beberapa tamu yang membeli buah dari luar langsung menuju dapur untuk melihat-lihat. Beberapa pelanggan bahkan berteriak, kakak ipar, memasak makanan enak apa di pagi hari? Cornelia Deng sadar dan menjawab, Eugene membuat kepiting pedas, mari mencoba. Aku tidak sanggup menerima pujian ini. Eugene Ning bergegas keluar sambil berteriak, kakak iparku yang memasaknya, paman, mau mencoba? Tidak usah uang, kakak ipar. Pelanggan itu terkejut, baru kemudian dia melihat Natalie Ning duduk di dalam. Dia memandang Ardining dengan heran, merendahkan suaranya dan bertanya, ganti menantu laki-lakimu. Keluarga Ning hanya memiliki satu perempuan, jadi tentu saja hanya ada satu menantu laki-laki. Tapi mantan menantu laki-laki sebelumnya, Sound Lee, terkenal tidak bisa apapun. Untuk mengatakan bahwa dia membuat hidangan yang harum ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Ardining sangat malu ketika ditanya, jika berkata tidak mengganti mengubahnya, sangat memalukan. Bagaimanapun, dia telah mengatakan di depan semua orang sebelumnya bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan Sound Lee masuk ke dalam rumahnya. Tapi jika mengatakan itu berubah, itu lebih sembarangan. Pertanyaan yang begitu banyak 34 rem. Ardining tidak menjawab. Dia menyerahkan buah itu kepada pelanggan itu dan mendesak cepat, ada beberapa orang di belakang. Pelanggan itu juga tidak keberatan, mengetahui bahwa pertanyaan semacam ini sebenarnya agak memalukan, jadi dia tersenyum dan tidak bertanya lagi. Setelah sekitar 40 menit, semua pelanggan yang tertarik dengan truk pengangkut makanan dingin tadi akhirnya pergi, dan Eugene Ning sedang mengunyah cakar kepiting berbulu. Sambil berteriak, ayah, sudah selesai belum? Cepat makan kepiting, sangat enak. Belum pernah makan kepiting sebelumnya. Kenapa harus berteriak? Tiap hari hanya tahu makan. Ardining memakinya. Kakek, ayo makan kepiting, sangat enak.
Teriak Gabi juga, untung ada cucuku yang mencintaiku. Kata Ardining. Eugene Ning tampak terluka. Kaki kepiting pedas di mulut sudah tidak terasa. Ardining selesai berbicara, dia berjalan ke dapur kecil dan tercengang melihat ada 3 hidangan di atas meja. Selain kepiting berbulu pedas, ada juga asparagus goreng dan sepanci sop daging kambing. Asparagus berwarna hijau zamrud, dan sup menempel padanya, memantulkan cahaya redup. Dan sup daging kambing yang seperti susu, dengan sedikit seledri, menghilangkan baunya, tetapi juga membuat rasa daging kambing lebih kaya. Meskipun hanya 3 hidangan, tapi masing-masing sangat mewah, membuat orang menjadi tertarik. Bahkan Cornelia Ding juga ikut berkata, datang dan rasakan, rasanya sangat enak, tidak lebih buruk dari restoran. Ini lebih baik dari restoran. Kata Gabi tidak puas dari samping. Iya, lebih baik dari restoran. Nenek moyang kecilku, kata Cornelia Ding dengan wajah penuh kasih sayang. Ardining mengamati sekeliling tanpa sadar, tetapi tidak melihat sosok Robert Huo. Sebaliknya, suara membuat adonan datang dari dapur. Natalie Ning berinisiatif menjelaskan, dia membeli banyak kepiting berbulu, dan dia juga membeli setengah kilo daging babi berkualitas. Dia berkata bahwa dia akan membuatkan sup dan pangsit untukmu, dan mungkin butuh waktu sedikit baru selesai. Siapa yang ingin? Ardining bergumam dan duduk melihat ke sekeliling, dan berkata, jam makan belum sampai. Kenapa memasak begitu banyak makanan? Bahkan tidak tahu jam berapa makan, bukankah dia bodoh? Kamu berbicaralah lebih dikit, siapa yang sudah mengatur waktu makan? Cornelia Deng memasukkan sepasang sumpit ke tangannya. Ayah, minumlah Chinese Wine yang berkualitas ini. Kata Eugene Ning, dan menuangkan secangkir Chinese Wine hangat ke Ardining. Ardining masih sedikit menyukai apa yang ada di cangkir, dia tertawa, dan berkata, kapan kamu belajar berbakti kepada ayahmu? Tidak sia-sia untuk membesarkanmu begitu besar. Eugene Ning meletakkan termos itu dengan tatapan malu dan berkata, ini dibeli oleh Sound Lee. Ardining baru saja mengambil cangkirnya, dan berhenti saat ini. Plak dia membanting cangkir di atas meja, dengan suara dalam berkata, di rumah ini tidak ada win lagi. Apa sudah tidak ada uang membeli win? Kenapa harus meminum punyanya? Ayah, Sound dia tahu bahwa kamu suka minum anggur, khususnya membeli yang sudah berusia 20 tahun. Dia berkata itu cocok dengan kepiting. Kamu. Natalie Ning dengan cepat menjelaskan. Tentu saja, Ardining tahu anggur di gelas itu sangat enak, baik atau buruk, dia bisa mencium baunya. Tapi tidak peduli seberapa bagus anggur itu, hanya jika Robert Huo membawanya, dia tidak ingin meminumnya. Untuk urusan buah, boleh saja diberikan oleh anak ini. Sekarang harus makan kepiting berbulu dan minum win yang dibelinya. Bagaimana dia bisa merasa dihormati? Ardining adalah seorang tetua, dan dia tidak bisa meletakkan kehormatan. Ayah, kenapa kamu begitu keras kepala? Kakak ipar sebenarnya. Eugene Ning hanya berbicara setengah, tetapi ditarik oleh Cornelia Deng, karena raut wajah Ardining menjadi lebih buruk jika terus mengatakan beberapa kata lagi, khawatir dia mungkin akan mengangkat meja. Hari ini adalah pertama kali putrinya kembali ke keluarganya dalam beberapa tahun. Cornelia Deng tidak ingin membuat masalah menjadi terlalu jelek di hari seperti ini. Lupakan saja, jangan minum kalau tidak ingin minum, kata Cornelia Deng. Eugene Ning mengerti apa yang dia maksud, jadi dia tidak banyak bicara, hanya bisa melirik ke kakaknya, Natalie Ning. Bab 52. Wajah Natalie Ning dipenuhi dengan rasa kecewa yang tidak bisa disembunyikan. Semua usahanya menjadi sia-sia, dan dia secara alami merasa tidak nyaman. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada yang berani membantah Ardining dan membuatnya marah, jika tidak maka akan lebih merepotkan. Meskipun Ardining tidak minum atau makan sayuran, dia juga tidak bermaksud pergi. Mungkin karena takut Natalie Ning terlalu sedih. Untungnya, gadis kecil Gabi itu bijaksana dan berperilaku baik. Dia berlari dan membujuk beberapa kata di pelukannya. Setelah perhatian Ardining dialihkan, nada suaranya menjadi jauh lebih santai. Sekitar 30 menit kemudian, Robert Huo mengusap tangannya dan keluar dari dapur dan berkata, Bu, aku mengisi sup dengan panci dulu, dan sisanya dimasukkan ke dalam lemari es dengan pangsit juga. Kalau mau makan nanti, langsung saja taruh di panci untuk mendidih atau dikukus. Oh, begitu. Cornelia Deng mengangguk menanggapi. Meski sikapnya tidak terlalu antusias tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi Ardining merasa canggung, berkata, siapa yang mau makan, ambil semuanya. Beberapa orang dalam keluarga melihat dirinya, sorot mata mereka membuat Ardining semakin tidak bahagia. Apa yang sedang mereka lihat? Anak ini adalah pengangguran yang tidak berkemampuan, apakah salah jika dia memberinya pelajaran sedikit? Robert Huo dapat melihat bahwa suasananya agak rendah, dan dia dapat mendengar apa yang baru saja terjadi saat dirinya di dapur tadi. Melihat bahwa Ardining masih seperti keledai yang keras kepala, dia melirik ke botol wine di atas meja, lalu tertawa dan bertanya, Ayah, mengapa kamu tidak minum? Chinese wine kelas 1 yang dibelikan khusus untukmu, berusia 20 tahun. Siapa yang mau minum, ambillah. Ardining mengatakan hal yang sama. Di bawah tatapan gugup Natalie Ning, Robert Huo berjalan dan duduk, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri sambil tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak dalam kesehatan yang baik, jika tidak bisa minum. Minum sedikit saja, kita adalah sekeluarga, tidak usah berlomba. Perkataan ini sangat menusuk hati Ardining. Dia melotot dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa minum lagi? Aku tidak ingin meminum anggur yang kamu beli, tidak ingin, tidakkah kamu mengerti?
Natalini mencubit kedua tangannya, berkeringat gugup takut suaminya akan sama seperti sebelumnya, bangkit dan keluar. Namun, kelakukan Robert Huo di luar ekspektasi semua orang. Senyuman di wajahnya tetap tidak berubah, dan bahkan nada suaranya setenang biasanya, baru saja minum obat 2 jam yang lalu. Mengapa Anda harus bersikeras mengatakan bahwa Anda bisa minum? Anda sudah tua, tidak bisa minum lagi juga normal, tidak harus. Kentut, Ardining menepuk meja dengan marah dan berdiri. Natalining terkejut dan wajahnya menjadi pucat, dan ketika dia hendak membujuk, Ardining sudah naik ke atas. Eugene Ning memandang Robert Huo dengan pusing. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kamu harus membuatnya marah baru bisa senang. Cornelia Deng juga sangat kesal, tetapi Ardining membuat masalah ini terlebih dahulu. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Natalining hendak mengatakan sesuatu. Robert Huo menepuk punggung tangannya terlebih dahulu. Dia memberinya senyuman yang menghibur, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Melihat senyum di wajahnya, Natalining sedikit terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa Robert Huo melakukannya dengan sengaja. Adapun mengapa dia sengaja, tidak jelas. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Beberapa orang menoleh, melihat Ardining turun dari lantai atas dengan membawa 2 botol Wu Liangye. Dia berjalan dengan wajah seram, menepuk botol anggur di atas meja, dan berkata dengan dingin, "Wu Liangye dari tahun 2008, telah disimpan selama lebih dari 10 tahun sampai sekarang, dan itu lebih baik dari Chinese Winmu yang berusia 20 tahun. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa minum? Oke, kamu minum arak beras, aku minum ini. Jika kamu mabuk dulu, di masa depan pergilah sejauh yang aku mau." "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Natalining segera membujuknya. "Sound tidak bermaksud seperti itu, hanya mengkhawatirkan tubuhmu. Cukup dengan trik ini, dia peduli atau tidak, apakah aku tidak tahu? Bukankah itu hanya terasa bahwa aku lebih tua dan akan segera meninggal? Bersaing denganku. Saat aku membuat semua orang mabuk, masih tidak tahu dia di mana bermain lumpur." Ardining berkata sambil membuka Wu Liangye. Dia langsung menuangkan arak beras di dalam gelas ke atas tanah, lalu mengisi segelas penuh arak putih. "Berapa umurmu? Dan karena satu kalimat, kamu bertengkar dengan orang?" kata Cornelia Deng sambil hendak mengambil gelas. Tapi Ardining tidak menyerah, dia melototi orang lain saat tidak tahu harus berkata apa. Melihat pasangan itu akan mengambil bertengkar, Robert Huo berkata, "Eugene, naiklah ke atas bersama kakak perempuanmu dan ibu. Aku harus melihat seberapa hebat lelaki tua ini minum hari ini. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Kamu bisa menggertak orang dengan 2 botol Wu Liangye." Eugene Ning juga sedikit kesal, merasa bahwa Robert Huo sangat sombong hari ini, tetapi ketika dia hendak berbicara, Robert Huo mengedipkan mata padanya. Jika diubah menjadi sebelumnya, kedipan seperti itu hanya akan membuat Eugene Ning langsung mengabaikannya. Tapi sekarang Robert Huo telah mengubah kesan di benaknya, bahkan dalam banyak kasus. Eugene Ning sedikit mengaguminya. Mengetahui bahwa kakak ipar ini sebenarnya bukan tidak berkemampuan, dan dia bekerja dengan rapi. Seharusnya, dengan tingkah lakunya sebelum ini, hari ini dia tidak akan sesombong ini. Melihat tatapan mata Robert Huo sekarang, Eugene Ning segera mengerti bahwa dia sengaja. Sebagai seorang pria, Eugene Ning samar-samar mengerti mengapa Robert Huo melakukan ini. Setelah sedikit ragu, dia bangkit dan berkata kepada Cornelia Deng dan Natalining, "Bu, kakak, ayo kita ke atas dan biarkan mereka ada di sini." "Apa yang kamu bicarakan, itu ayahmu." Cornelia Deng mengomel. Dia ingin minum sendiri. Siapa yang bisa membujuknya? Bagaimana jika dia memukuliku kembali? "Cukuplah, bukannya kalian juga tahu seberapa level minum Sound Li? Dia tidak mungkin bisa mengalahkan ayah bukan?" "Tidak apa-apa, jalan-jalan-jalan. Biarkan mereka berdua selesai minum baru bahas lagi." Eugene Ning berkata, menarik keduanya ke atas dengan paksa. Adapun Gabi, tetap di sana. Gadis kecil itu memandang Ardining dengan rasa ingin tahu, lalu melihat ke Robert Huo. Menggigit jari-jarinya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya dia berkata, "Ayah, kakek sudah tua, jangan membulinya. Aku bisa membiarkan dia membuliku." "Lelucon," Ardining berkata dengan nada menghina. Robert Huo tidak banyak bicara. Menuangkan segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri dan berkata, "Oke, gelas pertama aku menghormatimu, aku minum dulu." Selesai bicara, Robert Huo mengangkat lehernya dan meminum segelas penuh arak beras. Menurunkan cangkir, dia berkata, "Aku juga tidak membuli Anda. Kandungan alkohol anggur beras rendah, aku minum segelas, Anda minum sedikit saja. Apakah kamu benar-benar mengira aku dapat dibuli? Jika ingin meminumnya, minumlah semuanya." Di mana Ardining bisa menyerah, arak putih dengan kandungan alkohol 40 derajat, segelas penuh, diminum langsung. Meskipun dia sering minum, dia masih agak tidak nyaman dengan minum begitu banyak arak dalam satu tegukan. Robert Huo tidak memberinya banyak waktu untuk istirahat, dan segera menuangkan anggur beras untuk cangkir kedua. "Saya menghormati Anda untuk cangkir kedua." Itu adalah sekali teguk lagi dan Ardining mengikutinya dengan saksama. Setelah 2 cangkir anggur putih, itu pada dasarnya setengah kati, wajah Ardining memerah dengan cepat dan alkoholnya naik. Cangkir ketiga, "Aku menghormatimu." Robert Huo mengangkat gelasnya lagi. Di lantai atas saat ini, Cornelia Deng dan Natalining sama-sama gelisah. Biarkan 2 orang yang tidak akrab untuk bertarung minum anggur di sana, bukankah ini jelas sebuah masalah? Tidak apa-apa jika minum terlalu banyak. Bagaimana jika bertengkar sambil minum?
Tidak, aku harus turun dan membujuk. Cornelia Deng berdiri dan berkata. Eugene Ning buru-buru menghentikannya dan berkata, Bu, jangan khawatir, Sound melakukan sesuatu dengan baik dan tidak benar-benar melakukan apapun pada ayah. Ana siapa kamu? Itu ayahmu. Berapa umurnya sekarang? Selain itu, apakah Sound Lee terlihat seperti menantu? Dia jelas-jelas dengan sengaja membuat marah ayahmu. Kata Cornelia Deng dengan marah. Eugene Ning mengangkat bahu dan berkata, aku tahu, tapi aku pikir dia melakukan ini karena suatu alasan. Meskipun tidak terlalu yakin, aku pikir dia mungkin ingin minum untuk meredakan ketegangan dalam hubungan. Para lelaki tidak ada yang tidak bisa dinegosiasikan di meja anggur. Jika kamu tidak bernegosiasi sekali, lakukan lagi. Perkataan seperti apa itu? Cornelia Deng terlalu malas untuk meladeninya dan langsung mendorong pintu turun ke bawah. Segera setelah mencapai tangga, mendengar bahwa itu sudah berjalan lancar di bawah. Aku memberitahumu, nak, bukan satu. Kamu tahu, tidak satu. Aku punya 2 kati anggur putih dan bir, kamu bisa mengalahkanku. Jika tidak memberimu pelajaran, menurutmu apakah aku membuka ruang pewarna? Inilah yang dikatakan Ardining. Cornelia Deng melihat ke bawah, melihat Ardining sudah mabuk dan dari leher ke wajah sudah berwarna merah. Sebotol Wuliangye telah dituangkan di atas meja, jelas sudah kosong. Bab 53. Robert Huo membuka botol kedua, menuangkan untuk dirinya sendiri, dan menambahkan beberapa ke Ardining, dan berkata dengan mabuk, omong kosong macam apa, juga tidak membuatku mabuk. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membuatku mabuk hari ini, kalau tidak aku akan menghidupimu. Kentut, aku akan membesarkan putriku, tidak membesarkanmu, pergi. Putrimu adalah istriku, istrimu adalah putriku, istriku adalah putrimu, maka aku harus memanggilmu ayah. Tidak, tidak mau memanggilmu. Kamu sialan, istrimu adalah putriku, mengapa kamu tidak memanggilku ayahku? Panggil aku. Tidak mau, minumlah arak ini. Kata Robert Huo, mendorong gelas ke arah Ardining. Ardining meliriknya. Meskipun dia sudah hampir mabuk, dia masih tahu sesuatu, apa menurutmu aku buta? Tuangkan penuh kepadaku. Kamu juga. Kalau bicara soal minum, aku tidak pernah takut pada siapapun. Jika tidak membuatmu mabuk, aku bukan ayahmu. Omong kosong, lanjutkan saja, kemari aku akan menuangkan penuh untukmu. Kata Robert Huo, membawa cangkirnya. Cornelia Deng dapat melihat dengan jelas bahwa dia mengambil cangkir di bawah meja dan terlihat seperti hendak menuangkan anggur, tetapi sebenarnya dia menuangkan air putih di samping kursi ke dalam cangkir. Setelah itu, Robert Huo meletakkan cangkir penuh di depan Ardining, dan berkata, sudah penuh, minumlah. Ardining meminumnya seteguk tetapi menumpahkan setengah cangkir, jelas sudah mabuk. Tidak peduli berapa banyak dia bisa minum sebelumnya, dia sekarang sudah tua. Setelah 3 gelas anggur berturut-turut, dan juga setelah terus minum, sudah minum hampir 1 kati, jelas sekali dia sudah mabuk. Eugene Ning di belakang mereka hanya tertawa, dia berkata, bagaimana aku sudah mengatakan anak ini tahu aturan. Cornelia Deng diam-diam mengangguk, Robert Huo tidak mengambil kesempatan untuk memaksa Ardining terus minum, membuat hatinya akhirnya lega. Eugene Ning menariknya sedikit dan berkata, sudahlah, jangan lihat itu, istirahat saja di atas. Sedikit ragu-ragu, Cornelia Deng berbalik kembali, sambil tetap tidak lupa mengatakan, jangan terlalu ceroboh. Awasi mereka lebih banyak. Bukan hal yang baik bagi siapapun untuk minum terlalu banyak. Jangan khawatir, aku akan menonton di sini, tidak ada yang akan terjadi. Eugene Ning mengangguk. Robert Huo dan Ardining sudah duduk bersama, dan mereka mengaitkan bahu mereka dan minum dengan gembira. Ayah, bagaimana dengan kehebatan kita minum? Tidak malu aku menjadi menantu laki-laki. Tidak malu cukup bagus, sedikit lebih buruk dari ayahmu. Ardining mabuk, dan bibirnya bergetar. Situasi Robert Huo lebih baik darinya, tapi juga tidak cukup baik. Eugene Ning sedang mengawasi di atas dan terlihat senang, mengeluarkan telepon, diam-diam merekam video, dan berencana untuk menunjukkannya kepada ayah nanti. Setelah sejenak, Natalie Ning berjalan untuk melihat dan sedikit mengernyit mereka minum terlalu banyak bukan. Ini hampir setengah kati, kata Eugene Ning. Begitu banyak. Natalie Ning sedikit kaget. Sound Lee pada dasarnya tidak minum alkohol, lebih tepatnya. Dia takut malu karena kapasitas minumnya yang buruk, jadi dia tidak pernah minum alkohol. Tidak menduga hari ini akan minum sebanyak ini. Melihat 2 orang yang sudah mabuk itu, Natalie Ning khawatir dan berkata, sudah cukup, jika terus minum nanti akan sakit, turun dan bujuklah. Kamu tidak melihat mereka minum dengan senang, cukup minum 2 cangkir lagi dan hubungan mereka akan membaik, jadi apa yang bisa aku bujuk? Kata Eugene Ning acuh tak acuh. Dengarkan kakakmu, turunlah dan bantu ayahmu. Cornelia Deng juga datang berkata, ibu dan kakak sudah berkata demikian, Eugene Ning harus turun dan membujuk beberapa patah kata. Untungnya, Ardining mengatakan tidak tapi tubuhnya lemah, dan diseret ke atas oleh Eugene Ning. Natalie Ning mengambil sebaskom air panas dan mengelap wajah Ardining yang terbaring di tempat tidur dengan linglung, dan kemudian turun setelah membersihkan beberapa saat. Gabi sudah memeluk pinggang Robert Huo di lantai bawah, dan bertanya, ayah, apakah kamu menang? Ayah tidak kalah. Robert Huo cegukan dan memeluknya, ada putri yang begitu lucu, siapa lawan ayah? Natalie Ning merasa ingin marah dan tertawa, dan berjalan untuk melihatnya. Berkata, kamu bukannya bisa benar-benar minum, mengapa minum begitu banyak? Robert Huo mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya setengah terbuka, jelas juga dalam keadaan yang sangat mabuk.
Dia tiba-tiba meraih tangan Natalie Ning dan berkata, ayahmu tidak menyukaiku. Siapa bilang dia tidak menyukaimu lagi? Kamu sudah mabuk, jangan sembarangan berpikir. Natalie Ning menghiburnya. Aku tahu dia tidak menyukaiku, tapi aku bukan aku lagi. Aku tahu dia suka anggur. Jadi aku ingin minum sampai dia menyukaiku. Beritahu dia bahwa putrinya menikah dengan pria yang gigih. Natalie Ning sedikit terkejut, dan kemudian mengerti mengapa Robert Huo minum hari ini. Melayani sesuai selera ini adalah istilah yang netral. Sound Lee meremehkan perilaku menyanjung semacam ini, setidaknya dia tidak akan melakukannya sebelumnya. Tapi sekarang, orang-orang yang jelas tidak bisa minum, tetapi dengan sekuat tenaga menuangkan alkohol ke perutnya, berharap untuk meminjam hubungan di atas meja anggur dan mengubah kesan ayah mertua tua tentang dia. Semua ini, demi dirinya. Kamu. Saat Natalie Ning mengucapkan satu kata, Robert Huo tiba-tiba berdiri dan memeluknya dengan erat. Sebuah suara rendah terdengar di belakang telinganya, aku akan baik padamu. Suaranya sepertinya menembus jiwa seseorang, dan tubuh Natalie Ning bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia perlahan mengulurkan tangannya, memeluk pinggang pria itu, dan berbisik, aku tahu. Ketika Cornelia Deng turun dari tangga, dia melihat pria dan wanita saling berpelukan, dan dia berhenti sebentar. Meskipun saya memiliki kesan buruk tentang Sound Lee sebelumnya, tetapi saat ini, dia tiba-tiba merasa lega. Tidak peduli bagaimana sebelumnya, setidaknya hubungan antara keduanya terlihat baik sekarang. Melihat Natalie Ning mendongak, Cornelia Deng tersenyum tipis dan berkata, biarkan dia naik ke atas untuk istirahat. Aku akan mengambil spray baru. Mendengarkan kata-kata ibunya, Natalie Ning sangat senang bisa beristirahat di rumah. Ini awal yang bagus. Menepuk lembut Robert Huo. Natalie Ning berkata, ayo ke atas dan istirahat. Namun, sedikit suara dengkuran terdengar di telinganya. Setelah menarik diri, dia melihat bahwa Robert Huo tidak tahu telah tertidur beberapa lama. Bahkan jika tertidur, dia masih berdiri tegak. Natalie Ning bahkan tidak merasakan beban apapun di tubuhnya, seolah-olah dia takut membuatnya tidak nyaman bahkan ketika dia tertidur. Ada arus hangat di hatinya. Natalie Ning memegang Robert Huo, dan kemudian meminta Eugene Ning untuk datang dan membantunya naik ke atas. Untungnya, Robert Huo tidak tidur terlalu mati, dan bangun setelah sedikit gerakan. Bahkan jika dia lamban, itu lebih baik daripada menyuruh orang mengangkatnya. Di dalam kamar, Cornelia Deng sudah menyiapkan spray, dan setelah mengurus Robert Huo, Gabi berbaring dan mengawasi dengan serius. Natalie Ning menghibur, tidak apa-apa. Ayah hanya minum alkohol dan perlu tidur sebentar. Aku tidak takut, tapi menurutku bagus untuk ayah tidur di rumah kakek. Ibu, bolehkah aku meminta ayah untuk datang beberapa kali nanti? Gabi mendongak untuk bertanya. Natalie Ning memandang Cornelia Deng dengan senyuman di wajahnya, lalu menundukkan kepalanya, tersenyum pada Gabi, dan berkata, tentu saja. Apakah kakek akan marah? Dia berani marah, nanti suruh ayahmu mengalahkannya lagi. Eugene Ning berkata sambil tertawa dari samping. Apakah kamu ingin dihajar? Cornelia Deng memelototinya. Eugene Ning tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tidur ini, Robert Huo tidur dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam baru bangun tidur. Harus mengatakan bahwa tubuh Sound Lee memang tidak terlalu baik, dan setidaknya 2 tingkat lebih buruk dari tubuh asli Robert Huo. Dulu, dia tidak akan terlalu mabuk dengan minuman keras ini. Membuka matanya, kepalanya masih sedikit pusing. Sebelum dia benar-benar bangun, suara Natalie Ning terdengar di telinganya. Apakah sakit kepala? Robert Huo menoleh untuk melihat, tetapi melihat Natalie Ning duduk di samping tempat tidur dengan satu tangan memegang ponsel, itu adalah halaman meja kerja Taobao, jelas sibuk dengan toko Taobao. Kapan kita pulang? Robert Huo menekan pelipisnya, mencoba untuk sadar lebih cepat. Kita tidak pulang, masih di rumah ayah dan ibu. Kamu mabuk, dan ibu menyuruhmu untuk beristirahat di sini. Siapa tahu kamu tidur sampai malam. Natalie Ning tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dengan tersenyum dan berkata, aku tidak menduga jumlah alkohol dan kualitas tidurmu sangat bagus. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Ini sudah malam. Robert Huo melihat keluar jendela dengan terkejut, dan hari sudah gelap. Dia datang untuk memberikan hadiah, mengapa dia minum dan menjadi seperti ini? Robert Huo menekan kepalanya yang sakit kepala, merasa malu dengan kadar alkohol dirinya. Apakah kepalanya masih sakit? Biarkan aku memijat untukmu. Kata Natalie Ning, naik ke tempat tidur dan berlutut di belakang Robert Huo, dengan lembut menekan dahinya dan dekat pelipisnya dengan kedua tangan. Bab 54. Dapat dikatakan, memijat diri sendiri dan dipijat oleh orang lain adalah dua rasa yang berbeda. Terutama jari-jari Natalie Ning yang ramping, meskipun kulitnya tidak selembut sebelumnya karena melakukan pekerjaan rumah sepanjang tahun, tapi gerakan lembutnya, tampaknya dapat mencapai kedalaman hati orang. Kelembutan itu tak tertahankan. Hanya saja karena posisi memijat ini, keduanya jadi sedikit lebih dekat. Kehangatan dan kelembutan tubuh Natalie Ning terasa jelas di punggungnya. Hal ini membuat Robert Huo sedikit tidak nyaman, dan dengan cepat berkata, aku baik-baik saja, tidak perlu memijat lagi. Selesai berkata, dia mencondongkan tubuh ke depan, lalu mengangkat selimutnya untuk bangun. Alhasil ketika selimut itu pun terangkat, setelah melihat kakinya yang telanjang, Robert Huo buru-buru menutup selimut tersebut. Di mana pakaianku? Tanyanya malu-malu. Dulu dia adalah tuan muda keluarga Huo yang sangat hebat, saat ini hampir tersipu karena tidak ada lagi pakaian dan celananya. Natalie Ning turun dari tempat tidur. Melihat wajahnya yang sedikit aneh, tidak bisa menahan suara tawa, berkata,
Minum begitu banyak alkohol, mengeluarkan bau tidak enak. Aku melepaskan dan mencucinya untukmu. Aku juga bukan orang lain. Di depanku apa yang kamu permalukan? Melihat Natalie Ning yang anggun dalam pakaian kasual, Robert Wu tahu, Natalie Ning tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dari segi hukum, keduanya adalah suami istri. Secara emosional, dia yang telah berperilaku baik akhir-akhir ini, juga berhasil mengubah kesan di benak Natalie Ning, membuat hubungan menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Karena itu, Natalie Ning tidak terlalu malu padanya, bagaimanapun juga keduanya bahkan sudah punya anak. Tapi Robert Wu berbeda, jiwa di tubuhnya bukan lagi Sound Lee, dan dia tidak pernah bisa menembus penghalang dalam hatinya itu. Pada saat ini, Natalie Ning tiba-tiba membungkuk dan berbaring di depannya, menatap dengan penuh minat. Kenapa? Benar-benar malu. Pakaian kasualnya sangat longgar, yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat, semuanya tidak ada yang disembunyikan. Robert Wu berusaha sangat keras untuk menjauhkan pandangannya dari apa yang tidak harus dia lihat, tetapi kulit putih yang terlihat sekilas, selalu menggerakkan pikirannya seperti kail. Terutama Natalie Ning sedekat ini. Sedikit aroma tubuh tercium, dan bibir ceri lembut dekat di depannya, membuat seseorang ingin menciumnya. Natalie Ning yang polos tidak pernah memikirkan siapa pria yang duduk di seberangnya, karena di matanya, ini adalah suaminya. Ini menyusahkan Robert Wu, maju salah, tetapi tidak ada tempat untuk mundur. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memundurkan tubuhnya sedikit, dan berkata, itu, aku tidak bisa keluar tanpa mengenakan pakaian bukan. Bukankah pakaian diletakkan di sebelahmu? Baru dibeli oleh Eugene, belum memakainya, ukuran kalian harusnya sama. Natalie Ning menunjuk ke samping tempat tidur. Robert Wu menoleh dan melihat dia melihat pakaian olahraga baru di sana. Mengabaikan hal-hal lain, dia dengan cepat mengambil pakaiannya dan memakainya dengan cepat. Natalie Ning terkekeh ketika dia melihat di sampingnya, selalu merasa bahwa Sound Lee hari ini sangat lucu. Ngomong-ngomong, hari ini kamu telah menuangkan banyak alkohol ke ayah. Meskipun tahu bahwa kamu ingin menggunakan metode ini untuk mengharmoniskan hubunganmu. Tapi ayah memang sudah tua, hal semacam ini seharusnya sudah cukup sampai di sini saja. Kata Natalie Ning, aku tahu. Selesai berpakaian, ketidakwajaran dalam hati Robert Wu menghilang banyak, menepuk wajahnya, dan dia bertanya, bagaimana kabar ayah sekarang? Masih tidur. Dia bangun lebih awal darimu, sudah turun untuk minum semangkuk bubur dan makan 2 lagi pangsit yang kamu buat, rasanya sangat enak. Kata Natalie Ning. Sup pangsit dimakan setelah dibujuk oleh Cornelia Deng dan Natalie Ning, tetapi menilai dari ekspresi Ardi Ning pada saat itu, dia juga sangat menyukai rasanya. Hanya saja dia merasa canggung, dan setelah makan 2, dia bersikeras bahwa itu tidak enak. Bahkan Gabi menertawakannya, dia begitu besar dan masih membohongi orang, membuat Ardi Ning sangat malu. Selama kalian suka makan, aku akan bungkus lebih banyak lagi di nanti. Masakan ini bisa disimpan lama setelah dibekukan. Aku ingat kamu bilang ayah suka mie. Aku akan memberinya mie daun bawang, yang seharusnya enak. Robert Wu merenung. Natalie Ning memandangnya dengan tenang, dan tiba-tiba berkata, apa kamu tidak merasa sedih? Apa? Robert Wu menatapnya. Kemudian dia bereaksi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya, dan aku harus dimarahi. Tidak ada yang disedihkan. Jika tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan masih ingin dipuji, itu tidak masuk akal. Natalie Ning memandangnya, dengan puas, aku sangat senang jika kamu bisa berpikir seperti ini. Baguslah jika kamu senang. Sebelum menyelesaikan pembicaraan, Natalie Ning tiba-tiba melangkah maju dan mencium pipinya dengan lembut. Setelah beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, tapi aku lebih suka kamu terlihat yang tidak mabuk. Turun untuk makan. Aku akan membantumu memanaskan bubur. Setelah itu, Natalie Ning berbalik dan pergi. Robert Wu menyentuh pipinya dengan bengong, seolah sentuhan hangat itu masih tersisa. Mendengar langkah Natalie Ning di lantai bawah, Robert Wu tertawa, sepertinya dia bertingkah terlalu baik. Sekarang sudah memberikan ciuman, jika dia berperilaku lebih baik. Bukankah? Apa yang harus aku lakukan saat itu? Robert Wu pusing saat memikirkan tentang tidur bersama dengan Natalie Ning setiap hari setelah kembali nanti. Dia adalah wanita yang sangat menarik, dan Robert Wu juga pria normal. Dia benar-benar tidak yakin berapa lama pengendalian dirinya dapat dipertahankan. Terkadang, Robert Wu juga memikirkan, membiarkannya begitu saja, juga tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi dia merasa sedikit canggung di dalam hatinya, bagaimana jika suatu hari Natalie Ning tahu bahwa dia bukan suami aslinya? Bisakah dia menerimanya? Natalie Ning adalah tipe wanita paling sederhana yang pernah dilihat Robert Wu. Kebaikannya, kesederhanaannya, dan kelembutannya membuat Robert Wu tidak tega untuk menyakitinya. Tidak lama kemudian, Gabi berlari dan meraih tangan Robert Wu dan berkata, ayah, ibu menyuruhku memanggilmu ke bawah untuk makan bubur. Bubur seafood buatan nenek sangat enak. Melihat putri imut dan berperilaku baik, Robert Wu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Lupakan saja, satu langkah adalah satu langkah. Jika suatu saat dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya, akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan nanti. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, Robert Wu telah hidup sekali lagi. Dalam kehidupan ini, Natalie Ning adalah wanita pertamanya. Setelah turun dengan Gabi, Natalie Ning baru saja keluar dari dapur dengan semangkuk bubur. Melihat dia datang, dia berkata, duduk dan makan, apakah kamu ingin telur bebek asin? Tidak usah, makan bubur saja.
Robert Huo berbalik dan melihat ke toko. Di sana, Ardining dan Cornelia Deng sedang melayani pelanggan. Berkat barang berkualitas tinggi dari Howard's Fruit dan publisitas pelanggan di pagi hari, bisnis di sore dan malam hari jauh lebih baik. Meski belum sepenuhnya pulih ke masa puncaknya, tapi jauh lebih baik daripada beberapa waktu lalu. Ardining juga memperhatikan Robert Huo turun. Dia meliriknya dan bergumam sedikit tetapi tidak melakukan apapun. Jangan bergumam, bukan hanya mabuk. Entah kenapa kalian selalu suka berlomba di meja arak, kata Cornelia Deng yang sedang menimbang buah untuk pelanggan. Siapa bilang aku dibuat mabuk olehnya? Hanya dia, bias mengalahkanku. Kata Ardining dengan keras kepala. Apa kau tidak tahu kamu mabuk seperti apa? Tubuhmu masih penuh bau alkohol. Yang disebut tinju takut orang muda, dan minum arak itu juga sama. Bagaimanapun, dia masih muda, sedangkan kamu sudah berapa umurmu? Cornelia Deng berkata dengan suara marah. Ada apa dengan usiaku? Kalau minum, 3 orang seperti dia bukanlah lawanku. Melihat wajah curiga Cornelia Deng, Ardining marah dan berkata, kamu jangan tidak percaya, aku dalam kondisi tidak baik hari ini. Lain kali aku akan langsung membuatnya minum di bawah meja. Masih ada lain kali. Bukankah kamu ingin sekalian mengusirnya dengan meja juga? Goda Cornelia Deng. Ardining terkejut, kemudian menjadi marah dan berkata, lempar sekarang. Cornelia Deng tahu bahwa dia hanya mengatakan, dia tidak akan benar-benar melakukan ini. Jika tidak, bagaimana dia masih bisa ada di sini bekerja? Alasan utama mengapa Ardining tidak mencari kesalahan adalah karena Natalie Ning dan Eugene Ning baru saja mengatakan banyak hal baik. Terutama Robert Huo melakukan apa yang dia suka. Dia jelas tidak bisa minum banyak, masih ingin berlomba dengannya, hanya untuk menyenangkan dirinya saja. Ardining mungkin tidak setuju dengan perilaku seperti itu, tetapi sebagai orang tua, dia masih merasakan sedikit hebat di hatinya. Tidak peduli seberapa sombongnya pada saat-saat biasa, bukankah masih harus menundukkan kepala dan untuk menyenangkan orang tua? Selain itu, bisnisnya akan bagus pada dasarnya adalah usaha Robert Huo. Kepiting berbulu pedas yang dimasak pada siang hari dan pangsit sup kristal yang disantap pada malam hari adalah metode keseharian yang dapat memberikan kesan yang baik. Ardining adalah warga biasa, kamu benar-benar memberinya uang yang banyak mungkin dia akan menghancurkan wajahmu dengan amarah. Semakin banyak bantuan dan cara kecil seperti itu, semakin berguna untuk menyenangkan dia. Harus diakui, win yang diminum Robert Huo kali ini tidak sia-sia. Bab 55. Setelah makan semangkuk bubur, rasa kantuk di kepala sudah cukup hilang. Belum lagi, keterampilan memasak Cornelia Deng sangat bagus, semangkuk bubur ini, membuat Robert Huo menjadi sangat menyukainya. Kamu tidak suka makan bubur sebelumnya, hari ini makan semangkuk besar, sungguh sangat menghargai. Kata Natalie Ning dengan puas. Robert Huo menyingkirkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata, itu karena bubur yang dibuat oleh ibu sangat enak. Meski kesan terhadap menantu laki-lakinya belum sepenuhnya baik. Namun mendengar perkataan seperti ini, membuat Cornelia Deng tertawa, dan matanya menyipit dan berkata, biarkan saja di sana, aku akan mencucinya nanti. Lagi pula aku tidak ada kerjaan, tepat sekali berolahraga sehabis makan, Anda membantu ayah mengurus bisnis saja, aku lihat ada banyak pembeli. Kata Robert Huo. Kemudian, dia membawa mangkuk dan sumpit ke dapur. Segera terdengar suara air mengalir di dalam. Melihat Robert Huo selesai mencuci mangkuk di dalam, dan mengambil kain untuk mengelap sulang asap, Cornelia Deng mengangguk sedikit dan berbisik kepada Natalie Ning, apakah dia begitu rajin di rumah sekarang? Hampir. Setiap hari dia yang memasak, aku dan Gabi tinggal menunggu makan. Natalie Ning mengangguk. Baguslah, berarti dia sudah mulai mengubah dirinya. Cornelia Deng menjawab, dan melirik ke samping melihat Ardining, berkata, ayahmu keras kepala, dalam waktu dekat mungkin tidak akan mengubah pikirannya. Tidak apa-apa, Sound sudah mengatakan kepadaku, dia akan membuktikannya dengan waktu dan tindakan praktis, aku percaya padanya. Natalie Ning berkata sambil tersenyum. Cornelia Deng memandangnya, dan kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu terlihat sangat baik sekarang, dan kamu harus lebih banyak tersenyum di masa depan. Jangan selalu sedih dan mengerutkan dahi sepanjang hari. Jika kamu punya masalah, pulanglah dan beritahu orang tuamu, jangan simpan sendirian dan tidak berkata apa-apa, kau tahu. Aku tahu, tapi tidak apa-apa sekarang, jawab Natalie Ning. Apa yang dia katakan sekarang mengacu pada perubahan Robert Huo selama beberapa hari ini. Perubahan Robert Huo membuatnya merasakan indahnya hidup. Ketakutan gelisah bahwa Robert Huo akan kembali ke keadaan semula di masa lalu telah banyak menghilang. Setelah beberapa saat dia mungkin benar-benar terbiasa dengan perubahan ini. Robert Huo sedang sibuk bekerja di dapur, Natalie Ning dan ibunya berada di sini untuk bergosip. Eugene Ning sedang membantu Ardining menjual buah di toko. Segera setelah dia mengantar pelanggan pergi, dia melihat Daniel Huang datang. Eugene, Daniel Huang menyapanya terlebih dahulu. Sudah makan. Jeruk yang baru datang. Sangat enak makan satu. Eugene Ning dan dia sudah menjadi rekan kerja, ditambah dulu mereka adalah tetangga yang mereka akrab, mereka berbicara dengan relatif santai. Daniel Huang menangkap jeruk yang telah dia lempar dan melihat ke dalam ruangan. Ketika dia melihat Natalie Ning duduk di sana, matanya sedikit bersinar. Eugene Ning tahu bahwa dia tidak ada di sini semata-mata untuk dirinya sendiri, jadi dia berbalik dan berteriak, kakak, Daniel Huang datang untuk menemuimu. Jangan sembarang bicara, aku hanya akan datang untuk membeli buah. Daniel Huang tampak malu.
Natalining keluar rumah dan melihat Daniel Huang, mengangkat tangannya dan menyapanya. Selamat malam, apakah kamu sudah makan? Aku sudah makan, bagaimana denganmu? Daniel Huang menjawab dengan cepat. Pada saat ini, Robert Huo mengelap tangannya dan keluar dari dapur, melihat Daniel Huang. Dia juga tersenyum dan berkata, "Halo." Dulu, Daniel Huang pasti akan mengabaikannya, tetapi hari ini, dia dengan enggan menjawab. Kebetulan sekali. Tanggapan ini sepertinya sedikit memalukan. Bagaimanapun, ini adalah rumah ayah mertua Sound Lee, tidak ada kebetulan. Natalie Ning dan Cornelia Deng, termasuk Ardining, memandang mereka dengan sedikit terkejut. Di masa lalu, Daniel Huang bertemu Sound Lee, pasti selalu emosi, dan terkadang ejekannya lebih kuat dari Ardining. Namun hari ini, sikapnya tidak termasuk ramah. Tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Yu Jinning melihat keterkejutan orang-orang, jadi dia tertawa dan merangkul leher Daniel Huang, dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu kalian, dia akan menjadi GM toko Taobauku di masa depan? Ini adalah perintah dari kakak iparku." Ardining dan Cornelia Deng tahu bahwa Yu Jinning telah membuka toko Taobao. Juga tahu bahwa Daniel Huang sedang bekerja dengannya sekarang, tetapi apa hubungan masalah ini dengan Sound Lee? Apa yang dimaksud dengan perintah Sound Lee? Melihat mata Natalie Ning yang curiga dan penasaran, Daniel Huang secara canggung melepaskan tangan Yu Jinning dari bahunya dan berkata, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku melamar pekerjaan berdasarkan kemampuan aku yang sebenarnya. Apa hubungannya dengan pria ini? Perkataanmu ini, dulu kamu pernah melihat halaman toko Taobao yang dibuat oleh kakak ipar sebelumnya, bukankah kamu mengaguminya? Kita bukan orang luar, jangan malu." Yu Jinning berkata sambil menyeringai. Ardining tercengang ketika dia mendengarkan, Daniel Huang adalah salah satu orang yang paling memuaskan di antara begitu banyak tetangga menurutnya. Latar belakang keluarga mungkin rata-rata, tetapi dia tulus dan praktis dan suka belajar. Ardining tidak pernah berpikir untuk menemukan orang kaya untuk dinikahi putrinya. Karakter seperti itu, dia tahu dia tidak mungkin. Keluarga dia tidak cukup kuat, dan dia tidak akan dapat melawan jika nanti putrinya diintimidasi. Anak muda seperti Daniel Huang ini, lebih dicintai olehnya. Karakter dan akademik Daniel Huang yang baik, kepribadian yang positif juga diketahui semua orang. Dalam hal kemampuan pribadi, dia tidak kalah dengan para orang hebat di TV, hanya peluang yang kurang. Oleh karena itu, Daniel Huang yang semakin menyadari bakatnya, selalu menunjukkan ekspresi bangga di depan orang lain. Kutu buku seperti Sound Lee adalah yang paling dipandang rendah olehnya. Ditambah dengan alasan Natalie Ning, hubungan antara keduanya sangat buruk, dan mereka tidak saling menyukai. Berbicara lebih dari satu kalimat saja, kapan saja mereka akan bertengkar. Sungguh tidak terduga bahwa Daniel Huang dapat menanggapi kata-kata Robert Huo. Adapun hal-hal yang dilakukan Robert Huo di halaman toko Taobao yang juga dikagumi Daniel Huang, bahkan lebih luar biasa. Daniel Huang, yang selalu bangga akan mengagumi kutu buku yang selalu dia remehkan ini. Ardining tidak bertanya, tetapi berdiri di depan kasir dan mengawasi diam-diam, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Tapi itu bisa dilihat dari telinganya yang tinggi. Orang tua bermulut keras ini masih penasaran dengan sesuatu. Daniel Huang merasa malu, tetapi Robert Huo sangat alami. Dia berjalan dan tersenyum pada Yu Jinning dan berkata, "Beruntung bagimu untuk memiliki pekerja yang cakap bekerja sama. Aku percaya kamu dapat mencapai beberapa hasil. Tentu saja, kami adalah mitra emas." Yu Jinning tertawa keras. Daniel Huang merasa sedikit tidak nyaman. Nada suara Robert Huo seperti orang berpengalaman, seperti orang tua menunjuk ke generasi muda, membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak langsung menyerang. Seperti yang dikatakan Yu Jinning, Daniel Huang sangat mengagumi halaman toko Taobao yang dibuat oleh Robert Huo. Seluruh tata letak halaman, berbagai detail, mereka semua menunjuk ke hati orang. Saat masuk ke beranda, tidak bisa tahan untuk ingin melihat produk, dan setelah membaca detail produk, kamu tidak bisa tahan untuk ingin membeli. Ini berlaku bahkan untuk profesional e-commerce senior seperti dia, apalagi orang biasa yang tidak memiliki banyak pengalaman berbelanja. Bisa dibayangkan bahwa halaman seperti itu saja sudah cukup untuk menarik banyak orang untuk melakukan pemesanan setelah promosi diluncurkan. Apakah halaman itu benar-benar dibuat sendiri? Daniel Huang masih bertanya dengan ragu. "Ya, tapi ini agak ceroboh, dan masih banyak hal yang harus diperbaiki," kata Robert Huo merendah. Daniel Huang adalah orang belak-belakan. Mendengar ini, berkata, "Aku juga merasa dapat ditingkatkan. Misalnya, klasifikasi kolom kiri terlalu tradisional, nama kategori tidak digabungkan dengan elemen mode saat ini dan titik inti produk kompetisi. Ini aku juga perhatikan, jadi aku meninggalkan dokumen sebelumnya. Aku berencana untuk mengubah nama kategori dan menambahkan kata-kata seperti pintar dan hemat energi. Selain itu, di bagian bawah halaman, aku juga berencana untuk menambahkan gambar iklan yang sesuai. Yang terbaik adalah mencari laboratorium resmi untuk membuat laporan. Aku juga berpikir begitu juga." Daniel Huang tampaknya telah fokus, sedikit bersemangat dan berkata, "Tidak hanya laporan laboratorium, tetapi juga diagram jalur produksi, sehingga pelanggan dapat melihat masing-masing sebuah produk bagaimana itu dihasilkan. Itu aku tidak memikirkan, tapi ada diagram alur cahaya tidak cukup, kurangnya kredibilitas. Yang terbaik adalah video atau live streaming. Ya, live streaming sangat penting. Ini dapat mencerminkan situasi nyata pabrik dengan sangat meyakinkan." Keduanya berdiri di pintu toko buah dan berdiskusi dengan lancar.
Kadang-kadang, Yu Jinning menyela beberapa kata. Mendengarkan dengan penuh semangat, Ardining dan Cornelia Deng tercengang. Suatu keajaiban, Daniel Huang dapat menyapa Robert Huo. Sekarang mereka berbicara begitu akrab, dan mereka masih berbicara tentang beberapa topik profesional yang tidak dapat mereka pahami. Cornelia Deng tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Natalie Ning, dan bertanya dengan bingung, Sound Lee juga bisa berbisnis. Bab 56. Ekspresi terkejut Cornelia Deng membuat Natalie Ning ingin tertawa. Dia merasakan emosi yang disebut kebanggaan. Berdiri di depan pintu, yang pernah merendahkan orang itu telah menjadi suaminya. Sekalipun Daniel Huang bukan orang yang hebat, tapi bagi Natalie Ning yang sudah terlalu lama frustasi, ini sangat mengasyikkan. Dia terkekeh dan mengangguk, lalu berkata, Sound sangat pandai berbisnis. Terutama toko online, memang hebat. Apakah Eugene tidak memberitahumu? Pemanas air baru di pabriknya tidak terjual, hanya mengandalkan Sound seorang. Bahkan toko Taobao kali ini juga dibantu Sound. Barulah CEO Huang dari pabrik setuju. Tentu saja Eugene Ning pernah mengatakan tentang hal-hal ini. Selain itu dia mengatakannya lebih dari sekali. Hanya saja, baik Ardining maupun Cornelia Deng merasa bahwa putra mereka sedang berbohong. Karakter seperti apa Sound Lee itu? Mereka juga bukannya tidak tahu. Bertengkar saja tidak masuk akal, apalagi berbisnis. Sekarang, kecurigaan Cornelia Deng sudah berkurang banyak. Putranya bisa berbohong kepada mereka. Putrinya juga bisa berbohong kepada mereka, tapi Daniel Huang pasti tidak akan berbohong. Mereka tahu persis apa yang dipikirkan pemuda itu tentang putrinya. Dengar-dengar, pada hari Natalie Ning menikah dengan Sound Lee, Daniel Huang juga merusak komputer di rumah, menunjukkan betapa marahnya dia. Siapapun bisa membantu Sound Lee menipu, tapi Daniel Huang tidak punya kemungkinan seperti itu. Itu benar-benar meremehkannya. Cornelia Deng menoleh ke belakang. Dulu dia tidak punya kesempatan untuk pamer. Sebenarnya ini salahku, memberinya terlalu banyak tekanan dan selalu memintanya melakukan pekerjaan yang tidak sesuai. Kalau tahu dari awal dia begitu bisa berbisnis, maka tidak perlu memaksanya jadi supir. Natalie Ning mendesah. Maksudmu teman sekelas wanita kaya itu? Tanya Cornelia Deng. Ya, tapi performa Sound akhir-akhir ini sangat bagus. Nova mempromosikannya menjadi asisten GM dan bukan lagi seorang supir, kata Natalie Ning. Cornelia Deng bahkan lebih terkejut. Asisten GM. Dia sedikit paham tentang Nova Ji. Setidaknya dia tahu bahwa keluarga Ji adalah salah satu bisnis keluarga terbesar di negara ini. Kalaupun Nova Ji hanya membawahi satu cabang, posisi asisten GM lebih baik daripada sebagai supir. Selain itu untuk menjadi asisten GM di perusahaan semacam itu, pasti harus memiliki keahlian khusus. Kalau tidak, hanya dengan hubungan koneksi antar siswa, tidak mungkin bisa membuat sampah dipromosikan setinggi itu. Robert Huo hari ini memberi terlalu banyak kejutan untuk Cornelia Deng. Adapun Ardining, dia terus berceloteh dan tidak menutup mulutnya dalam waktu yang lama. Apakah Daniel Huang salah makan obat? Itu Sound Lee, kenapa kamu berbicara begitu keras dengannya? Yang terpenting adalah e-commerce seperti apa yang kamu bicarakan, apakah Sound Lee mengerti? Ardining sebenarnya tidak terlalu gimana, tapi dia bisa melihat bahwa Robert Huo sepertinya mengerti. Kalau tidak, bagaimana bisa Daniel Huang mengobrol dengannya secara spekulatif? Karena ketiga orang ini berdiri di depan pintu dan mengobrol, ini sangat memengaruhi pengalaman berbelanja pelanggan lain. Natalie Ning menghampiri dan berkata, masuk dan mengobrol loh, sudah bicara lama, makan buah dan basahi mulut. Kedatangan Natalie Ning membuat pembicaraan terhenti. Daniel Huang memandangnya dengan tidak wajar, dan akhirnya berkata, Natalie. Dahulu kala, gadis di sebelah ini adalah pengantin wanita impiannya, dan Sound Lee lah yang menghancurkan mimpinya. Beberapa tahun belakangan ini, Natalie Ning sudah jarang kembali. Hari ini berjumpa lagi, Daniel Huang masih merasa familiar. Ubah waktu. Dia menerima undangan Natalie Ning, bahkan jika dia tahu bahwa keduanya sudah tidak mungkin, tapi demi membuat marah Sound Lee, dia dengan senang hati melakukannya. Tapi hari ini, Daniel Huang tidak melakukannya. Untuk sementara, wawasan dan analisis yang luar biasa dari Robert Huo telah banyak menginspirasi dia, dan dia juga menyadari bahwa kutu buku ini tidak sekompeten yang dia pikirkan sebelumnya. Setidaknya di bidang e-commerce, dia memiliki suatu pemahaman, bahkan dirinya sebagai seorang profesional pun tidak malu. Sebelumnya, Daniel Huang sempat meragukan apakah halaman Taobao tersebut dibuat oleh Robert Huo. Sekarang dia sudah tidak ragu lagi. Beberapa hal dapat dipalsukan, tetapi pendapat dan argumen saat itu juga tidak dapat dilakukan hanya dengan menghafal. Kepribadian Daniel Huang sombong, orang seperti itu sulit dikalahkan, tetapi sekali dikalahkan, mereka cenderung cepat-cepat menempatkan diri pada posisi terendah. Karena itu, ketika dia secara tidak sadar mengagumi wawasan Robert Huo, pikiran di dalam hatinya dengan cepat menghilang. Lebih baik tidak usah. Tadi sudah mengobrol banyak, ada rencana dalam hatiku, jadi harus cepat pulang dan menuliskannya. Daniel Huang menggelengkan kepalanya dan menolak undangan Natalie Ning. Ini sedikit mengejutkan Natalie Ning. Dia tahu bahwa Daniel Huang memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Sebelumnya juga ada tanda-tanda jelas yang mengejarnya, tapi pada akhirnya keduanya tidak bersatu. Meski tidak menyukai Daniel Huang, namun Natalie Ning tetap memiliki perasaan yang sama seperti dulu, yaitu perasaan seorang kakak. Jika tidak, dia tidak akan berinisiatif mengundang orang ke dalam rumah. Dia cukup bagus, kata Daniel Huang tiba-tiba. Natalie Ning tidak bereaksi. Maksudku dalam hal berbisnis, dia cukup bagus, lebih bagus dari yang kita semua pikirkan.
Saat ini, kuakui aku tidak sebagus dia, lanjut Daniel Huang. Natalie Ning bahkan lebih terkejut, dia tidak menyangka Daniel Huang akan mengaku kalah begitu saja. Kemudian, Daniel Huang memandang Robert Huo lagi dan berkata dengan serius, meski aku mengaku kalah sekarang, tapi aku akan terus bekerja keras, di masa depan akan lebih kuat darinya. Dari dulu hingga sekarang, pasti lebih kuat darimu. Jadi jangan anggap enteng, kalau memperlakukan Natalie dengan buruk, atau masih tidak melakukan apa-apa, suatu hari nanti, cepat atau lambat. Uhuk-uhuk. Eugene Ning terbatuk keras di sebelahnya. Suara Daniel Huang berhenti dan dia tidak melanjutkan, tetapi semua orang mengerti apa yang dia maksud. Robert Huo tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arahnya, lalu berkata, aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat, sehingga karir Eugene akan berkembang lebih jauh lagi karena bantuanmu. Adapun hal-hal lain, kamu bisa tenang. Selama masih hidup tidak akan ada yang menyakitinya, termasuk aku. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, tidak ada kalau. Meskipun Robert Huo tersenyum, nadanya penuh dengan dominasi yang tak terkatakan, yang aku katakan pasti akan kulakukan. Sosoknya jelas tipe kurus. Tapi saat berbicara, itu membuat orang merasa sangat tinggi. Natalie Ning, yang berdiri di sampingnya, menatap muka seriusnya, dengan perasaan damai yang tak terlukiskan. Sudut mulutnya terangkat sedikit. Sebuah tangan perlahan meraih lengan Robert Huo, bersandar di sisi pria itu. Natalie Ning tersenyum dan berkata kepada Daniel Huang, aku percaya padanya. Melihat wajah bahagia Natalie Ning, mulut Daniel Huang terasa pahit. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan, itu adalah kekalahan total, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali. Saat Saun Li begitu tidak berguna, dia tidak bisa merebut kembali Natalie Ning. Sekarang pria ini bangun seperti singa tidur, mana mungkin dia punya kesempatan. Hatinya menghela nafas, Daniel Huang mengulurkan tangannya, menjabat tangan Robert Huo dengan kuat, dan berkata, kuharap kamu bisa melakukannya. Kamu akan melihatnya, kata Robert Huo dengan keras. Banyak orang di toko berdiri di sana dan melihat ke sana. Cara Robert Huo berbicara dan melakukan sesuatu, Robert menarik perhatian orang-orang ini. Keberanian dan sikap seseorang adalah ekspresi eksternal dan alami dari pikiran dan perilaku seseorang, yang tidak dapat dipalsukan atau diperankan. Alisnya, tubuhnya, bahasanya, dan nada bicaranya semuanya membuktikan sepenuhnya kepada semua orang bahwa ini adalah pria yang semangat dan strukturnya telah mencapai ketinggian tertentu. Karakternya yang sepertinya membuat orang-orang berpikir Robert Huo bisa diandalkan. Daniel Huang mengakui kekalahan dan pergi. Dia berpikir bahwa dia bisa mengubah posisinya, dia tidak bisa melakukannya, tidak ada keberanian seperti itu yang membuatnya berbicara dengan tenang dengan saingan cintanya. Bahkan ada sedikit rasa frustasi di dalam hatinya. Bukan hanya karena Robert Huo mengalahkannya dalam e-commerce, tetapi juga karena sikap Robert Huo, membuatnya merasakan penghinaan lain. Dari awal sampai akhir, Robert Huo tidak memperlakukannya sebagai saingan, dan juga tidak menghina. Mungkin dalam hati pria ini, dia hanyalah tetangga saja. Berjalan lebih dari 10 meter, Daniel Huang menoleh ke belakang dan melihat Natalie Ning meringkuk di samping Robert Huo dan melambai padanya. Senyuman di wajahnya masih terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia sekarang. Mungkin, dia tidak menikahi orang yang salah, kalau tidak dari mana senyuman itu berasal. Di dalam hatinya, dia memberkati impian masa mudanya agar bahagia. Daniel Huang berbalik dan terus berjalan tanpa menengok ke belakang. Bab 57. Melihat kepergian Daniel Huang, Natalie Ning menarik lengan Robert Huo. Ketika dia menoleh dan melihat, dia tersenyum dan berkata, tidak terlihat betapa lapang dadanya kamu, di mana kamu belajar berpikir demikian. Lengan Robert Huo dipeluk dalam pelukannya, sentuhan lembut membuatnya sedikit canggung, dan tanpa sadar ingin menarik lengannya ke belakang. Tapi Natalie Ning memeluknya lebih erat, seolah-olah dia takut melarikan diri. Kenapa? Memandang rendah aku. Tidak, bagaimana mungkin aku berpikir begitu. Robert Huo menjelaskan, hanya saja ada orang lain di toko. Memang kenapa, kita ini pasangan yang sah dan dilindungi undang-undang, kata Natalie Ning membenarkan. Robert Huo tersenyum pahit di dalam hatinya, hubungan yang dilindungi hukum inilah yang membuatnya sakit kepala. Mengetahui bahwa dia seharusnya tidak terlalu banyak berpikir, namun kelembutan itu tetap membuatnya cepat kehilangan daya tahan. Akhirnya dia membiarkan Natalie Ning merangkul, keduanya berbalik dan berjalan menuju toko. Saat melewati meja kasir, Natalie Ning berkata, ayah, ada orang bertanya berapa harga setengah kilogram anggur ini. Ardi Ning baru tersadar kembali, melihat ekspresi lucu di wajah putrinya. Dia sedikit malu dan berkata, dasar gadis ini, apa yang kamu lakukan? Menurutku sangat menarik melihat ayah bengong begitu. Siapa yang bengong? Aku sedang menghitung. Ardi Ning bersikeras. Natalie Ning mencibir. Tadi, aku tidak tahu siapa yang menatap seseorang tadi. Seperti melihat hantu saja, sekarang malah tidak mengaku. Saat ini, Gabi berlari dan memeluk lengan Robert Huo dan bertanya, ayah, apakah kita akan tidur di tempat kakek sini malam ini? Natalie Ning sangat tegas terhadap Gabi. Setiap hari paling telat tidur jam setengah 10. Sekarang hampir pukul 9. Biasanya gadis kecil itu tampak gila sepanjang hari, tapi sekarang raut wajahnya tampak kelelahan. Cornelia Deng datang dan berkata, ini sudah larut, bagaimana kalau menginap dulu di sini hari ini? Ini adalah pertama kalinya dia mengizinkan pasangan itu menginap setelah beberapa tahun berlalu. Ardi Ning di pintu melirik, setelah ragu-ragu sejenak akhirnya dia tidak berbicara. Dia belum kembali sadar akan hal yang terjadi tadi.
Para pelanggan yang datang untuk melihat-lihat penasaran, lalu bertanya dengan berani, yang tadi itu putra atau menantu? Itu kakak iparku, jawab Eugene Ning saat dia lewat. Oh, sikapnya tidak biasa, baru kembali dari luar negeri ya. Sekali lihat jelas tidak biasa. Puji tamu itu. Sikap luar biasa Robert Huo dan Daniel Huang saat mengobrol mengejutkan semua orang di ruangan ini. Orang yang akrab dengan situasi keluarga Ning akan bertanya-tanya bagaimana kutu buku ini tiba-tiba berubah temperamennya. Sedangkan orang asing yang lewat sangat iri dengan keluarga Ning yang memiliki menantu seperti itu. Apanya yang kembali dari luar negeri, belum pernah keluar. Ardining berusaha keras untuk membuat nada suaranya tenang, tidak ingin orang-orang melihat bahwa dia sedikit bersemangat sekarang. Belum pernah keluar negeri. Itu bahkan lebih hebat lagi. Hanya temperamen ini, benar-benar seperti dirut perusahaan besar di TV. Kata tamu itu lagi. Melihat Ardining menjawab pertanyaan pelanggan sambil mencoba menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, Eugene Ning diam-diam senang di samping. Dia tidak keberatan jika Ardining kemari. Jarang sekali melihat ayah bertingkat lucu begitu. Sebaiknya tidak, Gabi akan masuk kelas besok, buku dan tas ada di rumah semua. Setelah bermain seharian, harus pulang ganti baju. Natalie Ning benar-benar ingin tinggal, sayang selama hubungan hangat, frekuensi kepulangan putrinya pasti akan meningkat pesat. Baiklah, kalau begitu biarkan Eugene mengantar kalian pulang. Eugene, ini bawakan beberapa buah untuk kakakmu, ucap Cornelia Deng. Eugene Ning mengiyakan dan mengambil styrofoam secara langsung, lalu mengemas sekotak besar apel, cherry, dan nektarin yang paling disukai Natalie Ning dan Gabi. Dengan membawa kotak berisi buah-buahan ke mobil, Natalie Ning dan Robert Huo berjalan keluar. Ketika mereka melewati meja kasir, dia berhenti dan berkata, "Ayah, Gabi masih ada kelas besok, kita pulang dulu." "Oh," jawab Ardining acuh tak acuh, berpura-pura konsentrasi menjual buah-buahan. Adapun sapaan Robert Huo, Ardining malah tak menanggapi. Tidak ada antusiasme seperti yang dibayangkan, ini membuat Natalie Ning agak kecewa. Robert Huo menepuk punggung tangannya dengan ringan, memberi isyarat masih ada hari esok. Keduanya berjalan keluar toko, Cornelia Deng yang mengikuti di belakang menatap Ardining dengan tegas, dia bergumam, keras kepala. Eugene Ning mengemudikan mobil kemari, Robert Huo dan Natalie Ning naik ke mobil, jendela diturunkan. Natalie Ning melambai ke Cornelia Deng dan berkata, "Bu, kembalilah, di luar dingin." "Mengerti, akhir-akhir ini cuacanya berubah, nanti tambah lagi pakaianmu saat pulang ya." Cornelia Deng tampak sedih, matanya memerah. "Nenek kita akan datang lagi dalam beberapa hari, simpankan aku beberapa kepitingnya." Gabi bersandar di Natalie Ning, masih tidak lupa makan. "Mengerti. Dasar kamu kucing kecil." Cornelia Deng terhibur olehnya. "Oke, ayo pergi," kata Eugene Ning, menyalakan mobil. Saat hendak menginjak pedal gas, pintu mobil dipukul orang. Menoleh kepalanya untuk melihat, entah sejak kapan Ardining datang dan menarik pintu mobil, lalu melemparkan amplop tebal dengan wajah dingin. Dia berkata, "Pulang dan belikan Gabi makanan. Lihat anak kalian sampai kelaparan." Natalie Ning membuka amplop dan melihat, dia terkejut menemukan ada beberapa gumpalan uang tunai di dalamnya. Diperkirakan secara kasar, ada sekitar 20.000 hingga 30.000 RMB. "Ayah, kita tidak kekurangan uang sekarang, Sound baru saja memberikan bonus." Natalie Ning berkata demikian sambil ingin mengembalikan amplop itu. "Ini bukan untukmu, sudah kubilang beli makanan untuk Gabi. Untuk apa berceloteh, cepat pergi," ucap Ardining sambil menutup pintu mobil dengan keras, lalu berbalik pergi. Melihat Natalie Ning seperti akan turun dari mobil, Eugene Ning berkata, "Kak, bagaimanapun juga ini adalah niat baik ayah, kamu kan juga tahu sifat dia. Kalau dikembalikan, dia akan lebih marah." Natalie Ning ragu-ragu sedikit dan akhirnya tidak keluar dari mobil, tapi dia masih menjulurkan kepalanya keluar jendela. Dia berteriak menghadap punggung Ardining, "Ayah, kami akan menemuimu beberapa hari lagi, kurangi minum." "Banyak omong." Ardining melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. "Ayo pergi." Cornelia Deng juga melambai pamit. Eugene Ning menginjak pedal gas dan mobil perlahan melaju pergi. Natalie Ning tidak bisa menahan kepalanya untuk tetap menengok. Tidak butuh waktu lama untuk melihat Ardining berhenti di depan toko dan berbalik. Dia menatap ke sini, mengantar kepergian putrinya. Meski karena langit malam membuatnya tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tapi darahnya terhubung. Natalie Ning masih bisa merasakan cinta ayahnya. Rasa sayang yang tak perlu diucapkan. Itu adalah kepedulian seorang ayah terhadap anaknya. Eugene Ning menghela napas di depannya. "Sebenarnya terakhir kali aku mengatakan bahwa rumahmu bocor, ayah diam-diam mengambil puluhan ribu RMB. Dia merasa tidak enak dan memintaku untuk mengirimkannya padamu, lalu melempar uang itu ke atas rak TV di lantai atas. 1 hari sebelum kedatangan kalian, dia masih sengaja mengingatkanku. Mengatakan untuk mengambil puluhan ribu RMB. Meski dia tidak berkata dengan jelas, tapi aku dan ibu tahu, uang itu untukmu." Natalie Ning tidak berbicara, tetapi air mata sudah menetes tanpa sadar. Sejak kecil, Ardining mencintainya lebih dari Eugene Ning. Banyak orang lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan, tetapi di rumah mereka, tidak demikian. Natalie Ning akan selalu mendapatkan makanan terbaik dan pakaian terindah lebih dulu. Dalam kata-kata Ardining menegur Eugene Ning, "Kakakmu lebih pintar dan cantik, atas dasar apa kamu bisa bersaing dengannya? Kalau mau, kamu harus mendapatkannya sendiri. Uang yang kuhasilkan, akan kuberikan untuk putriku." Ini untuk berharap Eugene Ning bisa mandiri, karena dia laki-laki.
Di saat yang sama, Ardining juga sangat mencintai putrinya. Memikirkan kekecewaan yang dia bawa selama bertahun-tahun, Natalining merasa lebih bersalah. Gabi menyeka air matanya dan menghiburnya. Bu, ayah luar biasa. Lain kali kakek pasti tidak akan marah lagi padanya. Robert Huo mengambil pundaknya dan menggunakan kekuatan untuk mengekspresikan hatinya. Natalining perlahan bersandar di bahunya, menghapus air mata dari sudut matanya, dan tersenyum pada putrinya. Aku tahu, ayah selalu hebat. Dia tidak tahu siapa ayah yang dia maksud. Mungkin mengacu pada Ardining yang selama ini melindunginya dari angin dan hujan. Mungkin mengacu pada masa depan dengan mengandalkan Robert Huo, atau keduanya. Di depan toko buah, Cornelia Deng berbalik dan memandang Ardining yang masih menatap ke kejauhan. Dia menghela nafas, sudah jangan lihat lagi. Beberapa hari lagi masih akan kembali. Nanti saat orangnya datang, raut wajahmu dingin lagi. Kulihat Sound memang banyak berubah. Orang memang mudah berubah, siapa yang tahu bisa bertahan berapa lama. Ardining masih menggeram. Bagaimanapun juga, dia tidak lagi menentang menantunya kemari, ini adalah suatu perubahan. Cornelia Deng telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tentu saja dia memahami pikiran suaminya yang sebenarnya. Dia tertawa dan tidak membantah. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan, tapi waktu yang akan memberitahu segalanya. Ketika menantu datang lain kali, mungkin segalanya akan lebih berbeda. Cornelia Deng sangat menantikan pertemuan berikutnya, dan berharap suatu hari, dia dapat dengan bangga memberitahu semua orang bahwa putrinya tidak menikahi orang yang salah. Bab 58. Tak lama kemudian, Yu Jinning mengantar Robert Huo dan Natalining pulang. Gabi sudah tertidur di dalam mobil, Robert Huo dengan hati-hati mengangkatnya dan mengantarnya ke kamar tidur. Ketika dia keluar, Yu Jinning telah membantu memindahkan buah ke dalam dan dia sudah pergi. Belum bangun? Tanya Natalining. Tidak. Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membuat pengecualian hari ini. Tidak mandi. Biarkan dia tidur dulu, kalau bangun nanti sulit untuk tidur lagi. Natalining mengangguk, lalu pergi menyalakan komputer. Sepanjang hari ini, dia menjual barang melalui ponselnya. Layar kecil, mana mungkin nyaman untuk mengetik. Sekarang sudah pulang, hal pertama yang dipikirkan Natalining adalah segera membalas para klien yang belum menyelesaikan konsultasi. Pergilah mandi, aku saja yang akan melakukannya. Robert Huo mendorongnya ke kamar mandi. Mendengarkan suara ketikan di luar, Natalining terkekeh, perasaan dicintai sungguh luar biasa. Setelah mencuci muka, menggosok gigi, dan berganti piyama, dia baru datang menggantikannya. Setelah Robert Huo selesai mandi, dia datang untuk membantunya promosi dan sesuaikan detail produknya. Natalining sedang duduk di dekatnya, mendengarkan dia menjelaskan dasar-dasar pemasaran ini. Berbicara tentang hal ini, Robert Huo tersenyum percaya diri. Senyum di wajahnya sangat hangat, ini membuat Natalining sedikit terpesona. Dia tidak pernah berpikir bahwa suaminya memiliki sisi seperti itu. Mungkin seperti yang dirinya katakan, sebelumnya tidak menemukan keahliannya di bidang ini dan menyesatkannya ke jalan lain. Jika bukan karena kebetulan toko online ini, mungkin hidupnya akan tertunda. Memikirkan hal ini, Natalining juga merasa sedikit takut dan menyesal. Harapan seseorang terlalu tinggi, berlawanan dengan tekanan intensitas yang tinggi. Dia adalah suaminya sendiri, seorang pria yang hidup bersamanya selamanya, jadi dia seharusnya tidak terlalu menekannya. Pada pukul 12, Natalining berinisiatif mematikan komputer dan mengimbau Robert Huo untuk istirahat. Robert Huo tidak munafik, dia tidak terlalu peduli dengan uang kecil ini. Selain itu, uang tidak akan pernah habis terpakai. Di dunia ini, banyak hal yang lebih penting daripada uang. Masuk ke kamar tidur. Keduanya naik ke atas kasur dengan hati-hati, takut membuat Gabi bangun. Matikan lampunya, bisik Robert Huo. Baik. Dengan satu klik, kamar tidur tenggelam dalam kegelapan. Begitu Robert Huo meluruskan tubuhnya di bawah selimut, dia merasakan tubuh hangat mendekatinya secara aktif. Di tengah tubuhnya, Natalining memeluk lehernya, menyandarkan kepalanya ke wajahnya, dan berbisik, penampilanmu sangat bagus hari ini, terima kasih. Robert Huo sama sekali tidak berani bergerak, karena takut menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Di saat dia gugup, dia masih harus menanggapi kata-kata Natalining. Terima kasih apanya, itu memang kewajibanku. Natalining melanjutkan, sekarang aku tiba-tiba merasa bahwa menikah denganmu adalah pilihan paling benar yang pernah aku buat dalam hidupku. Aku dulu mengabaikan perasaanmu dan membuat kamu terlalu tertekan. Bahkan bisa dikatakan aku tidak begitu mengerti dirimu. Jadi aku ingin minta maaf padamu. Robert Huo tetap diam. Natalining mengatakan yang sebenarnya, dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang Natalie sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakan ini, dan dia tidak berani mengatakannya. Bagaimanapun, kelahiran kembali sangat sulit untuk dipahami dalam masyarakat ini di mana sains adalah hal yang utama. Robert Huo memiliki sebagian besar perhatiannya, dengan fokus pada jarak di antara mereka berdua. Semakin dekat dia, semakin dia merasa malu. Aroma samar dari ujung hidungnya dan kelembutan unik dari tubuh wanita membuat pikirannya bergetar. Mungkin karena merasakan keanehan Robert Huo, tubuh Natalining berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Di ruangan yang sunyi, hanya nafas Gabi yang terdengar paling keras, sedangkan mereka berdua memperlambat nafas mereka tanpa sadar. Ini membuat detak jantung satu sama lain lebih jelas. Bibir Natalining dengan ringan menyentuh leher Robert Huo, mungkin secara tidak sengaja untuk pertama kalinya. Tapi belakangan itu disengaja. Dia tidak berbicara, dia hanya menggunakan tindakannya yang sebenarnya untuk mengekspresikan segalanya.
Bukan karena Robert Huo tidak pernah mengalami hal ini, dia secara alami memahami bahwa Natalie Ning mulai jatuh hati. Mereka adalah suami istri. Apapun yang dilakukan itu adalah normal. Kontak intim dalam kegelapan membuat Robert Huo tidak mungkin tidak bereaksi. Namun saat merasakan tangan Natalie Ning perlahan turun, dia langsung meraih tangannya secara refleks. Natalie Ning seperti terpikir sesuatu. Gerakannya berhenti. Dia berkata, masih tidak bisa. Meskipun memalukan untuk mengatakan tidak pada wanita, tapi setelah melalui beberapa pemikiran, Robert Huo hanya bisa menjawab dengan datar, tidak terlalu bisa. Sebenarnya dia hampir meledak. Sound Lee tidak kuat minum, tetapi dalam beberapa hal tampak cukup menakjubkan. Natalie Ning tidak curiga, Sound Lee mengalami gejala sisa setelah jatuh dari motor listrik. Dia sudah tahu dari awal, kalau tidak, dia tidak akan pergi ke sofa untuk tidur. Bukan hanya karena keduanya berada dalam perang dingin, tetapi juga karena dia tidak bisa. Tapi sebenarnya ini hanya karena masalah psikologis. Setelah Robert Huo terlahir kembali, semua faktor psikologis ini lenyap. Sembuh secara alami. Tapi Natalie Ning tidak tahu, dia mengira Sound Lee masih seperti itu. Saat ini, dia merasa sedikit bersalah, dan lebih malu dengan inisiatif dia sendiri. Setelah menghentikan semua gerakan, dia memeluk Robert Huo dengan tenang, mencoba membuat suara dan nada bicaranya tampak tidak terlalu mempermasalahkan. Tidak apa-apa, aku dengar dari orang, ini karena masalah psikologis. Nanti juga akan sembuh sendiri. Kalau benar-benar tidak bisa, bisa cari dokter psikologi, bisa pulih seperti sedia kala. Robert Huo dengan tidak nyaman membalikkan tubuhnya ke samping. Jangan sampai Natalie mengetahui bahwa dia telah kembali normal sejak lama. Dia samar-samar berkata, kalau begitu, lain kali temui dokter. Natalie Ning mengira dia marah, dan sekali lagi berinisiatif untuk memeluknya dari belakang. Dia menempel di tubuhnya, dan berkata, maaf, aku tidak bermaksud. Aku tahu, dalam gelap, tidak ada yang bisa melihat urat di leher Robert Huo. Pria normal dengan wanita menggoda, dia dipermalukan oleh setiap tindakannya. Siapa yang tahan? Jika bukan karena pengendalian diri yang luar biasa, Robert Huo pasti ingin dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Yang satu merasa bersalah, dan yang lain berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Keduanya menghabiskan malam itu lagi dalam keanehan ini. Untungnya, 2 hari berikutnya, Natalie Ning sepertinya menyadari bahwa perilakunya telah menyebabkan masalah bagi suaminya. Dia jauh lebih pendiam di malam hari. Tetapi kadang-kadang ketika dia membantunya mengurus toko online, Robert Huo menyadari bahwa Natalie Ning mencari kontak informasi dokter psikologi di internet. Sepertinya dia masih peduli tentang ini. Robert Huo tersenyum pahit. Sekarang dia masih bisa menggunakan ini sebagai alasan. Bagaimana jika dia benar-benar menemukan dokter nantinya? Apa yang semula merupakan hal wajar antara suami dan istri, sekarang menjadi semacam penghambat baginya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, Robert Huo menerima telepon dari Novaji. Nona besar keluarga Ji berkata dengan nada penuh harap, aku kembali. Umpannya telah dijatuhkan, sekarang bisa mencoba mengail, jawab Robert Huo. Setelah meletakkan telepon, Natalie Ning, yang keluar dari dapur, melihat bahwa dia mengenakan mantel, dia bertanya, kenapa pergi? Novaji sudah kembali dari luar negeri dan ingin aku pergi bekerja, jawab Robert Huo. Oh, kalau begitu pergilah. Natalie Ning tidak meragukannya, dia memiliki kepercayaan penuh pada teman lamanya. Selain itu, Robert Huo sudah dewasa, tidak baik juga terus-menerus berada di rumah. Meski bagus juga membuka toko online, Natalie Ning tetap merasa bahwa memiliki pekerjaan yang layak akan lebih bisa diandalkan. Begitu pesawat Novaji mendarat, kabar itu sampai ke telinga Charles Ji. Sekretaris wanita ini telah berada di keluarga Ji selama beberapa hari. Mendengar apa yang dilaporkan di telepon, dia berdiri dari sofa dan bertanya dengan ekspresi muram, kamu yakin? Sangat yakin, orangnya sudah tiba di perusahaan. CEO Ji memanggil berbagai kepala departemen untuk berdiskusi. Tampaknya ini bukan palsu. Kenapa dia berani melakukan ini? Dia benar-benar berani melakukannya. Kalimat interrogatif dan kalimat seru menjelaskan keterkejutan Charles Ji sepenuhnya. Sebenarnya Novaji berniat mati bersama dengan menjual perusahaan cabang. Apa dia gila? Bab 59. Ketika Robert Huo datang ke perusahaan, semua karyawan yang melihatnya tampak aneh. Novaji kali ini kembali dari luar negeri dan membawa 3 orang teman asing. Dengar-dengar mereka adalah negosiator. Satu-satunya tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk memfasilitasi akuisisi ini. 10 menit yang lalu, direktur dari semua departemen dibawa ke ruang konferensi untuk rapat darurat. Orang-orang di perusahaan panik sekarang. Semua orang khawatir kalau sampai diakuisisi. Kemana mereka harus pergi? Sebagai asisten GM, Robert Huo terus tidak masuk kerja beberapa hari ini. Kedatangannya hari ini sepertinya memiliki arti yang khusus. Kebanyakan orang di perusahaan sangat meremehkannya, tetapi saat ini, orang-orang ini juga sangat ingin bertanya apakah dia mengetahui sesuatu. Saat ini, langkah kaki cepat datang dari pintu. Robert Huo menoleh untuk melihat. Dia melihat Charles Ji berjalan cepat dengan wajah muram. Setelah menerima panggilan laporan, Charles Ji bergegas ke perusahaan dan di saat yang bersamaan juga menelepon Colin Ji dari kantor pusat. Colin Ji mengetahui rencana Novaji untuk menjual perusahaan cabang beberapa hari yang lalu. Tapi dia sama seperti Charles Ji, merasa tidak terlalu mungkin. Cabang keluarga, berani menjual keuntungan perusahaan dengan risiko menyinggung keluarga.
Tapi sekarang, Nova Ji menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa dia tidak bercanda. Kalau mau memecatku, maka aku akan menjual seluruh perusahaan. Setelah Colin Ji datang terakhir kali, dia tidak kembali, dan selalu disambut oleh Charles Ji. Ketika dia mendapat berita, dia juga segera bergegas ke sini, tetapi Charles Ji datang lebih cepat. Wakil CEO Ji, pagi. Robert Huo menyapa sambil tersenyum. Charles Ji menatapnya dengan tajam, dia bahkan sudah malas memarahinya, yang paling dia butuhkan sekarang adalah menghentikan Nova Ji. Kalau tidak, cabang itu benar-benar akan dijual, meski Nova Ji dikeluarkan dari keluarga selamanya, sebagai penanggung jawab, tetap tidak akan berakhir dengan baik. Keluarga Ji tidak terlalu bagaimana dengan keluarga cabang, juga tidak terlalu baik dengan keluarga inti. Keluarga inti tidak hanya harus bersaing dengan keluarga cabang, ada juga persaingan dengan kerabat keluarga inti. Selain itu karena sumber daya semuanya relatif banyak persaingan yang ketat seringkali mengungguli pertarungan dengan keluarga cabang. Ketika lift turun, Charles Ji langsung masuk, Robert Huo tidak mengikutinya. Dia tahu meskipun dia masuk, dia akan diusir oleh Charles Ji, jadi untuk apa repot-repot cari masalah. Adapun keluhan saat ini, itu bukan masalah besar. Di bawah tatapan para karyawan, Robert Huo menunggu dengan nyaman lift berikutnya. Dan tampangnya yang tenang juga membuat para karyawan semakin ketakutan. Dari supir, dipromosikan menjadi asisten GM, hanya dengan lewat koneksi belakang. Bahkan wakil CEO Ji juga tidak dipandang di mata, apa mungkin GMG benar-benar akan menjual perusahaan? Banyak orang yang mulai bertanya-tanya bagaimana cara menemukan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Robert Huo tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, atau mungkin, ketenangannya sendiri membuat orang-orang ini berpikir lebih banyak. Tidak lama kemudian, lift turun. Robert Huo berjalan masuk dan menekan tombol ke lantai atas. Ketika dia keluar dari pintu lift, dia mendengar raungan marah Charles Ji, apa kamu sudah gila? Apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu melakukan ini? Meski kamu mendapatkan uang itu, apa kamu pikir keluarga akan membiarkan kamu pergi? Di ruang konferensi, Charles Ji menunjuk ke Nova Ji dan berteriak padanya, ada sekelompok direktur yang bertanggung jawab dengan kepala mereka yang terkulai, tidak ada yang berani untuk melihat ke atas. Sekarang wakil GM baru saja naik, siapapun yang berani muncul, itu berarti siap dipukuli. Sebelumnya Charles Ji diuntungkan dengan latar belakang keluarga Ji inti, sebagian besar orang di perusahaan akan mengatakan hal-hal baik kepadanya, tetapi sekarang, Nova Ji mau menjual cabangnya. Pada saat itu, apapun status yang dimiliki Charles Ji, dia sudah kehilangan keuntungan terbesarnya. Menghadapi omelan Charles Ji, Nova Ji tampak sangat tenang. Dia bahkan tidak bermaksud untuk bangkit dari kursi, dia hanya duduk di sana dan menatap Charles Ji dengan dingin. Dia berkata, kamu mau membunuhku, mengapa aku tidak bisa gila? Karena kamu tidak ingin aku hidup dengan baik. Kalau begitu semua orang juga jangan harap bisa. Adapun balas dendam keluarga, kamu pikir aku akan peduli? Dunia begitu-begitu, seberapa panjang tangan keluarga Ji bisa terjulur? Kamu melakukan ini sama dengan mengkhianati tetua. Kamu punya hati nurani tidak? Charles Ji sepertinya mengerti bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk mengancam Nova Ji, dan hanya bisa mengkritiknya dari aspek lain. Nova Ji mencibir lagi, hati nurani. Apa kamu punya hati nurani? Aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga, tapi apa yang keluarga Ji berikan kepadaku? Setelah menyelesaikan perusahaan dagang Donglai, kalian membiarkan pelanggan tidak membayar, dan membuatku turun. Apa aku masih harus membayar kejahatan ini dengan kebaikan? Maaf, aku tidak mengerti tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Sudahlah, wakil CEO Ji, sudah cukup. Kalau kamu di sini untuk berpartisipasi dalam akuisisi, kamu bisa duduk dan bernegosiasi dengan perwakilan Senggau Capital ini. Kalau tidak tertarik, aku bisa mewakili kamu dan perusahaan untuk berdiskusi dengan mereka. Berdiskusi palamu. Tidak boleh. Charles Ji berjalan cepat ke hadapan tiga teman asing itu. Dia berkata dengan sengit, aku tidak peduli apa latar belakang kalian, akuisisi kali ini. Keluarga Ji kami tidak tertarik, kalian bisa pergi. Salah satu teman asing tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Inggris. Tingkat bahasa Inggris Charles Ji sangat buruk dan dia tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Untungnya, Junima, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat di sebelahnya, menjelaskan. Dia mengatakan bahwa rencana akuisisi hanya perlu dinegosiasikan dengan manajemen perusahaan yang paling ekuitas, yaitu GMG. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi, juga tidak ingin menyulitkan keluarga Ji, ini hanya akuisisi biasa. Biasa palamu, teriak Charles Ji dengan marah. Setelah kantor cabang diakuisisi, dia mau pergi kemana? Ke perusahaan lain. Semua cabang keluarga Ji dikendalikan oleh keluarga cabang atau oleh keluarga inti lainnya. Setiap orang punya posisinya masing-masing. Tak peduli kemana dia pergi, tetap tak bisa mandiri. Dia ditekan oleh Nova Ji di sini. Pergi ke tempat lain memang bisa ada hasil bagus apa? Setelah berjuang selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa diperjuangkan lagi di keluarga Ji. Pada saat ini, sekretaris wanita bergegas kemari. Dia berbisik di telinga Charles Ji. Para klien sudah datang dan berkata mereka berharap dapat bertemu denganmu segera. Untuk apa mereka datang di saat begini? Tidak ada waktu, tidak bertemu. Kata Charles Ji tanpa berpikir. Tapi mereka bilang, mereka harus bertemu denganmu sekarang. Atau bertemu GMG. Kata sekretaris wanita itu. Klien yang dikatakannya adalah mereka yang tidak membayar piutangnya.
Orang-orang ini jelas mendengar berita itu dan tahu bahwa cabang akan segera diakuisisi. Setelah cabang berada di bawah bendera Senggao Capital, mereka harus membayar semua piutangnya. Selain itu, sejumlah besar kerusakan yang dilikuidasi dapat dikompensasikan untuk pelanggaran kontrak. Dulu piutang tidak dibayar karena Charles Ji ada di depan mereka. Mereka tahu bahwa keluarga Ji tidak akan mempersulit dirinya. Tapi Senggao Capital berbeda. Mereka berasal dari luar negeri. Siapa yang peduli hubunganmu bagus dengan siapa? Tidak membayar sepeser pun di sini. Aku akan mengajari kamu cara menjadi pria yang benar. Aku bilang tidak bertemu. Kalau mereka mau menunggu, biarkan saja mereka menunggu di sana. Charles Ji tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini sekarang. Hidupnya sendiri saja tidak tahu akan bertiup ke arah mana. Robert Huo, yang baru saja masuk ke ruang konferensi, kebetulan mendengar percakapan tersebut. Dia tersenyum sedikit dan tidak melakukan apa-apa lagi. Setelah melihat Nova Ji menengadah, dia mengangguk sedikit. Nova Ji mengetuk meja dan berkata, sekarang negosiasi perjanjian akuisisi secara resmi dimulai. Berani sekali. Charles Ji berteriak, paman ketiga akan segera datang. Kalau kamu berani melakukan ini, tidak ada hasil baik yang akan terjadi. Nova Ji hanya meliriknya, dia tidak menanggapinya. Dia sepertinya telah mempelajari proses akuisisi dengan sangat teliti. Dengan manajemen, respon internal, puncak perusahaan ini, tentu saja akuisisi akan berjalan dengan lancar. Meskipun Charles Ji tidak mengerti apa yang dia komunikasikan dengan teman-teman asing itu, tetapi dari waktu ke waktu, mendengarkan penerjemah dari orang di sebelahnya, atau melihat wajah para direktur yang semakin rumit, dia secara kasar dapat menilai bahwa semuanya akan menjadi sangat buruk. Charles Ji yang cemas terus melihat ke belakang ke pintu ruang pertemuan. Sekarang dia sama sekali tidak punya ide. Setelah sekitar 10 menit, sosok yang telah lama hilang akhirnya muncul. Melihat Colin Ji di depan pintu, Charles Ji sangat gembira. Dia buru-buru menyapanya, lalu berkata, Paman, Nova Ji. Aku tahu. Colin Ji mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapan Charles Ji, lalu dia berjalan cepat ke sana. Bab 60. Nova Ji juga melihat Colin Ji. Dia menghentikan pidatonya dan menunggu direktur keuangan keluarga menyulitkannya. Colin Ji tidak semarah yang dia bayangkan. Dia menatap ketiga teman asing itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke Nova Ji, dan berkata dengan serius, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sangat jelas. Nova Ji menjawab dengan tenang. Kamu yakin ingin melakukan ini? Kalian yang memaksaku melakukan ini. Nova Ji menatap langsung ke arah Colin Ji, tanpa rasa takut sedikit pun, tetapi dengan ketenangan yang menguasai. Colin Ji melihat ketegasan di matanya, lalu melihat lagi ke arah ketiga teman asing yang tersenyum itu. Semakin tenang orang-orang ini, semakin heboh suara drum di dalam hatinya. Tumpukan berkas informasi ditempatkan di atas meja, semua terkait dengan akuisisi, dan bahkan di depan Nova Ji, ada proposal rencana akuisisi yang diletakkan di sana. Meskipun bahasa Inggris Colin Ji tidak terlalu bagus, dia masih bisa memahami kata akuisisi. Dia menatap Nova Ji dengan ekspresi cemberut, ingin sekali melempar wanita dari keluarga cabang itu ke sungai, tapi dia hanya bisa memikirkannya. Dia tidak berani melakukannya dan tidak bisa melakukannya. Para tetua keluarga Ji sudah lama mempertimbangkan bahwa akan ada persaingan dalam keluarga di masa depan. Mereka tidak berpikir untuk sepenuhnya menghilangkan persaingan, lagi pula atmosfer ini ada. Dalam arti, itu membantu perkembangan keluarga. Namun untuk mencegah salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang luar biasa, atau untuk mencegah pihak yang lebih rendah memiliki kesempatan untuk melawan, keluarga Ji telah membuat aturan unik dalam sistem perusahaan untuk pertimbangan keseimbangan. Itu adalah GM dari setiap perusahaan cabang. Selama masa jabatannya, dia memiliki 51% ekuitas perusahaan. Setelah mengundurkan diri, ekuitas secara otomatis akan ditransfer ke GM berikutnya. Oleh karena itu, Nova Ji tidak memiliki kekuatan nyata dalam keluarga Ji, tetapi di cabang kantor ini, dia berada pada posisi dominan absolut. Charles Ji dapat membuat bawahannya bertindak melawannya, dapat membuat klien tidak membayar piutangnya, tetapi tidak dapat menghentikan Nova Ji untuk menjual perusahaan. Kecuali, dia bisa mengusir wanita ini sebelum Nova Ji menjual perusahaannya. Sayangnya, waktunya tidak keburu. Untuk bisnis keluarga besar seperti ini, jika ingin memberhentikan seorang GM, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari direksi perusahaan. Colin Ji lebih tinggi levelnya darinya pun tetap tidak bisa membuangnya sesuka hati. Dan membentuk rapat dewan direksi juga tidaklah mudah. Sebagian besar direksi adalah anggota keluarga inti, tetapi ada juga sebagian kecil dari keluarga cabang, karena keluarga menetapkan bahwa keluarga cabang harus tersisa 40% dari posisi pengurus. Itu bisa dibayangkan sepenuhnya. 40% keluarga cabang itu pasti senang melihat Nova Ji melakukan pemberontakan seperti itu. Memperingati seseorang dengan menghukum, agar keluarga inti tahu bahwa keluarga cabang dipaksa untuk melakukan apa saja. Meskipun menjual perusahaan adalah pengkhianatan terhadap keluarga Ji, tetapi Nova Ji membawa pergi uangnya, siapa yang peduli apa yang kamu pikirkan? Sebaliknya, Charles Ji dan Colin Ji, dua tokoh yang terkait erat dengan cabang, akan dikritik oleh keluarga inti. Banyak orang yang menunggu kesempatan untuk posisi mereka, ada orang dari keluarga cabang, juga ada yang dari keluarga inti. Itu berarti nasib mereka berdua lebih parah dari Nova Ji. Bohong kalau bilang tidak marah, tapi jika marah, Colin Ji sudah tidak berani lagi memaksa Nova Ji sekarang. Sudah berjalan ke tepi tebing, kalau memaksanya mati, bukankah itu sama saja mati bersama?
Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan suasana hatinya. Lalu dia berkata kepada Novaji, kurasa kita perlu bicara. Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Ketiga orang ini adalah perwakilan akuisisi Senggau Capital, aku sudah setuju dengan perkiraan rencana mereka. Aku sangat puas dengan persyaratan mereka. Kalau paman ketiga tidak ada urusan apapun lagi, aku mau menandatangani perjanjian akuisisinya. Kalau ada urusan lainnya, nanti ada waktunya sendiri. Berani kamu tanda tangan? Charles G meraung. Novaji mencibir padanya, mengungkapkan rasa jijiknya. Colin G melambaikan tangannya untuk menghentikan perilaku kelanjutan Charles G. Dia menatap Novaji dan berkata, apapun yang terjadi, kurasa kita harus bicara dulu. Aku pamanmu, kamu itu keponakanku, apa di antara keluarga tidak boleh ada yang dibicarakan? Novaji mencibir lagi, sekarang mulai bawa-bawa keluarga. Dulu panggil kamu paman ketiga saja, seolah aku mempermalukanmu. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk bawa-bawa hubungan darah, lucu sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin menunda waktu, aku percaya ketiga orang ini tidak punya banyak waktu untuk menunda-nunda. Kamu, Colin G mengernyitkan alisnya. Secara naluriah dia ingin marah. Tapi melihat pena di tangan Novaji, dia harus menenangkan diri dengan cepat. Nova, ayahmu melakukan banyak hal untuk keluarga saat itu, kita semua ingat. Dia selalu berharap kamu bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Apakah kamu benar-benar tega membuang harapannya? Novaji terdiam. Ayahnya, Aryaji, adalah permata yang bersinar di keluarga cabang waktu itu, dan dikenal sebagai harapan bagi keluarga cabang. Seluruh keluarga Ji memiliki lebih dari 40% bisnis besar. Semuanya karena Aryaji, dan tidak ada yang bisa menandingi pencapaian dan kontribusinya untuk keluarga saat itu. Namun, karena dia terlalu hebat, dia disembunyikan oleh keluarga Ji, depresi selama lebih dari 10 tahun. Sampai Novaji masuk perusahaan keluarga, dia gagal mengembalikan kejayaannya yang dulu. Tapi Aryaji tidak membenci keluarga itu, dia tahu itu adalah hasil dari persaingan yang gagal. Selalu berpikir bahwa dirinya tidak kompeten. Oleh karena itu, dia memiliki ekspektasi yang besar untuk Novaji, dia menuangkan semua ambisinya yang belum selesai padanya. Dengan ekspektasi yang begitu besar, Novaji memang telah menorehkan banyak prestasi, namun sayangnya Charles G terlalu tersandung dan membuatnya frustasi dengan keluarga ini. Sekarang, Colin G menyebut Aryaji, ini membuat Novaji ragu-ragu. Namun, dia tidak menyerah atas keputusannya karena kegelisahan kecil ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Colin G. Novaji berkata dengan dingin, ayahku sangat berharap aku bisa menjadi pilar keluarga, tapi aku bisa melihat lebih jelas dari dia. Keluarga ini tidak butuh pilar, setidaknya keluarga cabang tidak perlu jadi pilar. Jadi aku tidak ingin banyak. Saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menekan dokumen yang berada di depan Novaji. Kamu kecewa dengan keluarga, karena di sini penuh dengan orang yang kamu benci. Tapi ini bukan alasan kamu menjadi orang seperti mereka. Suara ini mengejutkan semua orang. Colin G, Charles G, atau direktur departemen itu, mereka semua memandang Robert Huo dengan heran. Robert Huo berjalan ke arah Novaji dan mengambil pena dari tangannya. Dia berkata pelan, menjual perusahaan memang bisa memberimu kehidupan tanpa kegelisahan. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Apa kamu pikir, Paman Arya bersedia meninggalkan keluarga dan pergi jauh? Kalau dia tidak bersedia, apa kamu bersedia membiarkan dua penatua menanggung rasa sakit tidak bisa bertemu dengan putrinya? Novaji berdiri dan berkata dengan marah kepada Robert Huo, siapa yang memintamu untuk datang? Kamu tidak punya hak untuk berkata begini padaku, keluar. Kemarahannya tidak banyak mengubah ekspresi Robert Huo. Dia berkata lagi, berbakti itu yang utama. Ada pepatah lama yang mengatakan, di saat anak ingin berbakti, orang tuanya malah sudah tiada. Perpisahan dengan orang tua itu bukanlah hal yang ingin kamu lihat. Awalnya aku ingin mengembalikan cek ini padamu, dari awal ini bukan milikku. Selain itu, aku juga tidak berharap melihatmu menyesal karena dorongan sesaat ini. Jadi, bicarakan dulu dengan mereka. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Senggau Capital seperti ini, keluarga Ji lebih seperti ini. Setelah berkata demikian, Robert Huo meletakkan cek di atas meja. Dan apa yang dia katakan membuat Colin Ji dan Charles Ji terkejut. Orang yang secara tak terduga dipromosikan menjadi asisten GM ini belum pernah terlihat oleh mereka. 20 menit yang lalu, Charles Ji masih bersikap buruk terhadap Robert Huo. Dia selalu berpikir bahwa Robert Huo berdiri di perahu yang sama dengan Novaji, tetapi dia tidak menyangka Robert Huo akan mengambil inisiatif membujuk Novaji untuk berbalik di saat kritis seperti itu. Apalagi, apa yang dikatakan Robert Huo sangat menyentuh, dan banyak orang mengangguk diam-diam. Bahkan Colin Ji tahu betul, mungkin hanya kata-kata seperti ini yang bisa membuat Novaji berubah pikiran. Seorang wanita dengan kepribadian yang kuat tidak akan menundukkan kepalanya hanya karena ada yang lebih kuat darinya. Sederhananya, wanita itu tidak bisa dikerasin. Kasih sayang keluarga mungkin menjadi satu-satunya kelemahan Novaji sekarang. Bersambung.